Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Waktu sudah habis. Terima kasih atas keramah tamahannya. Aku pulang dulu. Monan, tunggu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Rumahku dekat sini dan hanya beberapa langkah jauhnya. Pacar Cangke berkata, Yutong, Monan punya rumah pribadi. Ayo kita lihat. Yutong berkata, gak ada yang bisa dilihat. Jangan pergi. Ayolah, kita lihat. Biar kau punya penjelasan pada ibumu. Benar kan? Kamu ingin melihatnya? Mungkin kau harus menunggu dulu sampai aku memberi Monan rumah. Dia penyelamat hidupku. Aku berencana untuk memilih lokasi di distrik dekat sekolahnya. Monan merespon, terima kasih banyak, tapi itu gak perlu, aku udah punya rumah sendiri. Selamat tinggal. Monan, tunggu sebentar. Sini, ikuti aku. Monan, ada apa denganmu? Hah? Apa yang terjadi? Apa kau sakit jiwa? Kenapa kau tidak menerima rumah itu? Sister Wewe adalah presiden yang sangat kaya. Gak perlu sungkan, aku udah punya rumah. Apa yang harus aku lakukan? Dan aku tidak ingin memiliki hubungan yang terlalu banyak dengannya. Apa kau tahu berapa tahun sebuah rumah di distrik sekolah dapat membuatmu berjuang? Apa kau terlalu malu untuk mengambilnya? Aku sangat marah. Mona merespon, aku bilang aku gak ingin berutang budi padanya. Itu aja untuk saat ini. Berhenti bicara. Aku memandang rendah kamu. Apa kau ingin mengejar Sister Weiwei? Ternyata kau memiliki nafsu makan yang besar. Menyerah aja. Bagaimana mungkin presiden yang bermartabat bisa menyukaimu? Mona membalas, aku tidak memikirkan Liu Siwei. Pada akhirnya, dia kemungkinan besar akan menikah dengan keluarga Chang Chunpei. Jadi urus dirimu sendiri. Mak jelek enak lo. Monan, kau memarahi dan menggertak Yutong. Apa kau bukan laki-laki? Udahlah, ayo kita pergi dan lihat seberapa bagus rumah besar Monan. Baiklah Monan, apa kau tidak keberatan? Terserah, lakukan sesukamu. Lalu mereka mulai mengikuti Monan. Lalu mereka sampai. Wah, bukan di sini. Hei, jangan bercanda. Di sini kau nggak bisa membelinya dengan uang. Ini dia. Masuklah. Mona membuka gerbangnya. Mereka semua melihat itu kaget. Hah? Wewe bertanya, apa kau tinggal di sini? Mona menjawab, tepat yang di depan. Ya Tuhan, ini benar-benar area villa yang mewah. Jika musim gugur, itu akan menjadi indah dengan dedaunan jatuh di seluruh tanah. Sister Wewe, berapa harga sebuah villa di sini? Tentang harganya, ini 10 juta yuan. Mahal sekali. 10 juta? Dari mana? Harganya hampir 100 juta. Nani? Dalam hati Yutong masih bertahan. Tidakkah menurutmu itu masih belum cukup memalukan? Lalu Monan pergi ke villanya. Itu dia. Cangkep bertanya, ini villa miliknya? Pacarnya berkata, aku pikir dia akan mengatakan kuncinya hilang. Mari kita pergi dan datang aja lain kali. Lalu Monan mencari kuncinya. Dalam hati Yutong, aku akan lihat bagaimana ini berakhir. Aku harap kau sadar apa yang terbaik untukmu. Lalu Monan berkata, maaf, aku lupa menaruh kunciku. Apa aku bilang? Benar kan tebakanku? Chang Chunpei berkata, ya semua orang tahu bahwa kau berpura-pura aja. Lupakanlah. Cangke berkata, trik lama. Kau ingin membodohi kami semua. Monan berkata, baiklah, mari gunakan kodenya. Lalu setelah itu, pintunya terbuka. Apa kalian gak mau berkunjung? Masuk dan lihatlah. Ini... Monan, kau udah kembali? Ternyata Liu Sha masih di sana. Ada begitu banyak tamu. Kenapa kau tidak membiarkan mereka masuk aja? Lalu Yutong langsung pergi. Kami gak jadi berkunjung. Kami akan pergi. Lalu mereka semua pergi. Wewe berkata, aku kembali dulu. Aku akan mengunjungimu lain waktu. Loh, ada apa? Kenapa kalian semua pergi? Monan berkata, apakah kamu gak tahu? Apakah mereka merasa takut karena kecantikanku? Aku rasa tidak. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang kau mau mandi berendam? Kemana aja kamu? Mona merespon, aku mau mandi berendamnya nanti malam. Nanti malam? Apa kau mau berendam bersama? Mona bertanya, ada apa dengan anjing itu? Oh ini, aku melihat anjing liar di pagi hari dan membawanya masuk. Anjing liar? Dari mananya ini anjing liar? Aku tadi melihat ada gadis kecil yang sedang menangkap kupu-kupu. Dia tidak menginginkannya, jadi aku membawanya masuk. Mona berkata, lebih baik kau kembalikan secepatnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu.
Ternyata itu adalah Liu Tong. Liu Tong, apa yang kau lakukan? Tuan Mo, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Yaudah bagus. Sekarang kau pulanglah. Liu Tong berkata, Tuan Mo, aku di sini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi juga untuk bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Monam bertanya, apa masalahnya? Liu Tong menjawab, aku pastikan kau akan menyukainya. Aku akan menunggumu selama 10 menit. Apakah bisa kita masuk dan berbicara? Monam berkata, kita pergi ke danau aja untuk berbicara. Oke. Mereka berdua pun pergi ke danau. Liu Tong berkata, Tuan Mo, kau telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi seorang miliarder. Apa yang ingin kau katakan? Mo Chenren, kau sekarang adalah orang terkuat di seluruh provinsi Jiangnan sekarang. Gak ada yang bisa memerintah seluruh provinsi Jiangnan. Bahkan Xiao Qianxue 20 tahun lalu, dia hanya baik pada semua orang. Kalau kamu berkuasa sekarang, kau harus mengurusnya dan mengambil semua orang mereka. Jika tidak, ini semua tidaklah berarti. Monan hanya diam. Liu Tong melanjutkan, Tuan Mo, kami menghormatimu. Mari kita lakukan. Aku mengorbankan diri untuk membantu saudaraku. Lupakan, kau memberiku posisi sebagai pemimpin provinsi Jiangnan. Orang besar sebenarnya adalah kamu. Aku adalah agenmu mulai sekarang. Tuan Mo, kau bisa menghasilkan uang hanya dengan duduk di rumah aja. Setiap hari, aku berani mengatakan bahwa setidaknya ada 10 juta. Lintong melanjutkan, bagaimana kalau kita membagi rekening pada 1 September? Aku akan mengurusnya untukmu, dan semua jenis pengeluaran itu besar. Gimana? Apa kau tidak berpikir kalau ini terlalu sedikit? Kerjasama ini masuk akal. Bagaimanapun, kreditku adalah yang terbesar. Kau hanya membuat nama. Baiklah, aku akan memberimu 0,2 lagi. Kau menyumbang 1,2. Hei, kau dapat keuntungan lagi. Tapi tidak mungkin, aku bersantai aja. Monam berkata, kau seharusnya lebih pintar dari ini. Lintong terdiam. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Kalau kau merasa gak nyaman, bagaimana jika kita menjadi saudara? Apa kau melihat saudaraku, Liu Siwei? Aku membuat janji dengannya malam ini. Dia gak bisa minum, dia mudah mabuk. Hehehe. Aku tidak perlu mengajarimu selanjutnya, bukan? Kakak ipar masa depan. Lalu tiba-tiba, Lintong ditampar. Kenapa kau memukulku? Tamparan ini karena kau pintar. Lalu Lintong dipukul lagi. Tamparan ini karena kau menginginkan Su Liuxia. Lalu dia dihajar sekali lagi. Dan yang ini karena kau tidak memiliki perasaan dan keadilan. Kakakmu sampai kau jual. Lalu Mona menginjaknya. Dia berkata, kau harus bermain lebih pintar di depanku, atau seluruh keluarga Liu akan dimakamkan bersamamu. Apa kau mengerti? Lakukan aku. Keluarlah. Sialan, tunggu aja, bajingan. Aku akan membeli hidupmu. Kau berpura-pura hebat di depanku. Tunggu pembalasanku. Kita kembali ke Monan dan pohon yang dia tanam. Dalam hati Monan, selama aku menggunakan teknik peremajaan untuk menumbuhkan pohon ini, ditambah dengan ini, dia akan tumbuh menjadi pohon spiritual. Itu semua pekerjaan Ling Chifu di Tianjie. Aku tidak menyangka aku akan melakukannya sendiri hari ini. Lalu Mona memulai prosesnya, dan secara perlahan akar pohon itu tumbuh dan juga ranting-rantingnya. Monan, apa yang kau lakukan? Tunggu, jangan kemari. Jangan kemari. Aku pikir kau telah melihat pohon ini baru-baru ini. Apakah ada yang istimewa? Kecuali daunnya yang bisa menari. Nah, terlihat bagus. Naikkan pohon roh. Buka cabang dan daun. Lalu dalam sekejap, pohon itu langsung tumbuh. Astaga, ya Tuhan, aku tidak salah lihat kan? Lalu Mona mengambil HP-nya dan menelpon Tuan Yan. Mona berkata, Yan Lau, apa kau bebas jam 6 besok malam? Hubungi beberapa orang yang bisa dipercaya untuk mengunjungi villa bersama-sama. Ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Ngomong-ngomong, kalian masing-masing akan membawa satu set pakaian ekstra saat kau datang. Tuan Yan berkata, oke, kami akan tiba tepat waktu besok malam. Lalu Liu Sha mendengarnya. Tidak, kau ingin seseorang datang? Atau keluarga Yan lagi? Meskipun selalu salahku untuk merayumu, kau seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Terakhir kali, aku mencoba membunuh Nona Yan. Terakhir kali, kau berpura-pura menjadi sekretaris. Siapa yang akan mengenalimu? Itu belum tentu. Ada beberapa kaki panjangku di seluruh kota Jiangtu. Mona berkata, baiklah, pergilah untuk mandi busa. Lalu Mona mengambil secari kertas. Dalam hati Monan, dia adalah seorang pembunuh yang telah dilatih sejak dia masih anak-anak. Seharusnya cocok baginya untuk mempraktikkan keterampilan Holocaust. Hanya saja akan ada bencana besar di akhir mentalitas ini. Aku tidak tahu apakah dia akan selamat dari itu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir bagaimana Su Liuxia bisa berkultivasi sampai titik itu. Lalu Liuxia pun mandi. Lalu Mona menghampiri Liuxia dan berkata, keterampilan mental ini aku hanya meneruskannya kepadamu. Aku harap kau menghargainya. Langkah pertama, aku akan membuka pengetahuan spiritual untukmu. Lalu Mona mulai menjelaskan. 2 jam kemudian, Mona berkata, kamu perlahan-lahan mengkultivasi diri sendiri, dan aku pergi ke sekolah dulu. Lalu Monan pun sampai di sekolah. Dalam hati Monan, kenapa begitu banyak orang yang memakai headset saat ini? Oh, kedengarannya bagus. Seorang murid berkata, aku ingin mati. Nyanyian Yang Qingse sangat bagus. Istriku, wah,
Lagu 3000 Air yang lemah ini udah ada dalam titik daftar terbaik begitu cepat. Wah, betapa merdunya. Tampaknya Yang Chingse telah menjadi populer dalam semalam. Saat Monan duduk, tiba-tiba ada yang memasangkan headset di kupingnya. Dan ternyata itu adalah ketua kelas. Hei Monan, apa kau pernah mendengar lagu 3000 Genangan Air? Lagunya enak banget. Monan berkata, aku mendengar 2 kali sebelumnya. Ketua kelas berkata, aku tidak menyangka Yao Chingse bisa bernyanyi. Iya, aku tidak menyangka bahwa bunga sekolahan kami sangatlah hebat. Aku akan membuat fanbase Yang Chingse. Murid itu berkata, Monan, kau kenal dengan Yang Chingse kan? Hubunganmu dengannya membuatku cemburu. Kalau aku bisa berfoto dengannya, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kalau kau memiliki kesempatan, aku akan memperkenalkannya. Lalu sekarang jam makan siang. Monan pergi ke kantin. Ketua kelas menghampirinya. Monan, kenapa kau makan di kantin? Tumben sekali, sulit dipercaya. Oh ya, ngomong-ngomong, aku ingin makan dengan Liang Ciku. Apa kau mau gabung? Lalu Monan menghampirinya. Hai, Ciku, kau belum makan. Apa kau tidak khawatir kakekmu menjadi sedih? Monan, ketua kelas berkata. Setelah sekian lama, Monan, kau akhirnya bisa membuat Ciku tersenyum. Kartu yang aku berikan padamu cukup untuk kau gunakan. Kalau kau masih harus pergi ke bar untuk bekerja paruh waktu, maka simpan kartu itu jika diperlukan. Aku belum pernah ke bar selama berhari-hari. Mereka mungkin akan mempekerjakan orang lain. Monan berkata, apa kau lupa? Aku adalah pemilik bar itu. Ciku merespon, oh iya, ya udah, aku akan pergi selama kau menerimaku. Kalau kamu sibuk, kamu nggak boleh masuk. Sepanjang hari, barku selalu menyambutmu. Kalau kau memiliki teman sekelas dan teman-teman yang ingin bekerja paruh waktu, kau bisa mengajak mereka. Asalkan tidak mempengaruhi studimu. Monan melanjutkan, oh iya, dan juga di rumah ada terlalu banyak kenangan tentang kakekmu. Jangan kembali untuk tinggal. Monan, hal-hal telah terjadi. Orang yang hidup harus menghadapinya dengan baik. Kau begitu murung sehingga tidak ada yang mau melihatnya. Kakekmu gak ingin kau melakukan itu. Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, kau bisa tinggal bersamaku. Aku punya banyak kamar. Ciku berkata, hah? Tinggal bersamamu? Ketua kelas berkata, kau ingin dia tinggal bersamamu? Terserah, aku telah berjanji pada kakekmu untuk menjagamu. Secara alami, aku ingin memperlakukanmu seperti saudara perempuanku. Adik perempuan, bukankah Ciku akan memanggilmu kakak Monan? Cobalah, akan kudengarkan, kakak Monan. Nah, dalam hati Monan, kakek Liang, aku akan merawatnya dengan baik. Lalu keesokan harinya, Mo Chen Ren. Ternyata itu adalah Shin Xiong dan kawan-kawan. Selamat datang, mari masuklah. Monan berkata, Yan Lao, kali ini lebih tepat untuk menemukan putramu. Tetapi aku melihat bahwa kau semakin tua dan aku ingin kau datang dan mencoba hal-hal baik dariku secara langsung. Mo Chen Ren sampai meminta aku datang ke sini, udah pasti bukan hal yang kecil, bukan? Monan berkata, Yang Lao Rongma memiliki banyak penyakit lama dalam hidupnya dan dia telah banyak sakit pada tahun-tahun ini. Aku punya daun bergizi di sini, satu aja efektif. Coba aja makan daun ini, apakah ada pengaruhnya? Coba aja makan aja seperti ini. Orang tua itu langsung memakannya. Dalam hati Tuan Chu, apakah itu enak? Ya Tuhan, daun macam apa ini? Efeknya belum keluar. Daun ini bisa menyaingi keberadaan pil penempaan. Di surga, pil penempaan tubuh adalah pil yang setiap kultivator akan ambil untuk memperbaiki tubuhnya. Efeknya jelas, lalu mereka memakannya. Wah, apakah ini membersihkan sum-sum tulang dan memperbaikinya? Hampir. Obat ini terlalu kuat. Aku akan mandi. Aku merasa terlalu panas. Aku juga akan pergi. 1 jam kemudian, Mo Chen Ren, daun macam apa ini? Aku mempunyai bau tidak enak di badanku. Sekarang, aku merasa lebih muda dan semua penyakitku telah hilang semua. Bahkan penglihatanku telah meningkat. Ini luar biasa. Shin Xiong berkata, aku merasa seperti kembali ke puncakku sebagai tentara bayaran. Tuan Chu berkata, aku merasa seperti kehilangan banyak berat badan. Aku merasa gatal di seluruh kulit kepala. Aku baru aja mengaca. Sepertinya rambutku mulai tumbuh lagi. Shin Xiong berkata, senang mendengarnya. Kau udah menghabiskan banyak uang untuk rambutmu dalam 2 tahun ini. Tuan Chu berkata, sungguh, aku lihat beberapa berwarna hitam sekarang. Selamat, aku ikut senang. Mo Chen Ren, daun ini memiliki efek untuk memulihkan. Sungguh menakjubkan. Oh iya, ada berapa banyak daun di sini? Kami bersedia membayar harga yang mahal. Ini tidak hanya sesederhana memperbaiki tubuh, tetapi juga yang paling penting adalah untuk menebus kekurangan bawaan dan memperkuat kemampuan fisik. Makan 1 daun dan efeknya untuk seluruh tubuh manusia. Mo Chen Ren, maafkan aku, tapi berapa lama efek daun peri ini bisa bertahan? Kamu jangan khawatir, kamu gak akan kehilangan rambutmu lagi. Daun peri ini bisa untuk mengembalikan beberapa kemampuan semua orang ke keadaan Huang Feng. Misalnya, penglihatan. Meskipun telah dipulihkan, penggunaan peluru yang tidak bermoral
akan tetap menjadi miopia. Mocenren, ada berapa banyak daun peri yang kau miliki? Aku punya banyak daun seperti ini. Dari segi jumlah, aku bisa memetik sekitar 1000 buah per hari. 1000? Sebanyak itu? Dalam 1 tahun, itu akan menjadi 365.000 daun peri. Jika daun peri ini bisa dijual, itu adalah jumlah yang luar biasa. Yanlong berkata, melihat efek yang sangat mujarab ini, pasti sangat sulit untuk menaruh harga. Orang tua di kiri berkata, aku setuju. Bahkan 200.000 dolar aja tidak akan cukup untuk membeli daun ini. Tapi apa kau bisa menjual daun begitu mahal? Yanlong berkata, harga yang kau bilang barusan masih terlalu rendah. Menurutku, daun ini harus dijual dalam harga minimal 1 juta dolar. Penyakitku hilang dan aku bisa melihat dengan jelas. Tadinya aku bersedia menghabiskan jutaan untuk menyembuhkan penyakitku. Siapapun juga akan mau membayar harga 1 juta untuk memperbaiki penglihatan mereka. Bagi orang-orang konglomerat yang duitnya udah gak ada serinya, kalau kita bisa menyembuhkan tubuh mereka, mereka pasti akan membayar kita 1 juta. Tidak, bahkan 10 juta. Bahkan jika kita menjualnya dengan harga 100.000, itu akan menjadi 36 miliar dalam setahun. Itu sangat menakjubkan. Ya Tuhan, agak mengerikan macam apa ini? Dalam hati Monan, bahkan karakter ini sangat terkejut. Begitu daun peri tersebar, mereka pasti akan mengguncang provinsi Changnan, seluruh negara, dan bahkan seluruh dunia. Monan berkata, ini bukan bisnis kecil. Aku akan memberi kalian masing-masing 100 buah untuk diambil dan diperlihatkan ke publik. Tetapi ingat bahwa daun peri harus digunakan dalam waktu 3 hari atau efek ajaibnya akan menghilang. Apa? 100 daun peri? Pertama-tama, aku akan membuat nama untuk diriku sendiri di provinsi Changnan. Aku akan mengatur masalah-masalah lainnya. Jadi, kita akhiri aja sampai di sini hari ini. Begitu daun peri dipublikasikan, sepertinya akan ada perubahan yang besar. Lalu mereka semua mendapat masing-masing 100 daun peri. Monan pun kembali ke kamarnya. Begitu daun peri dipublikasikan, sepertinya akan ada perubahan besar. Aku masih di ranah hukum, tetapi aku udah dekat dengan terobosan. Tetapi karena naga itu, kultivasiku sedikit terlambat. Sekarang, kultivasiku tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga akan masuk ke naga itu. Aku tidak tahu apakah itu berkat atau kutukan. Lalu keesokan harinya, dia datang ke sekolah. Monan, tunggu! Ternyata itu adalah Yutong. Ada apa? Lalu Yutong menarik tangan Monan. Ikut aku, ada yang ingin aku bicarakan. Lalu Monan ditarik pergi. Monan berkata, pindah kembali. Aku tinggal di dekat sekolah sekarang, jadi aku tidak perlu pindah. Yutong berkata, kau tinggal di tempat orang lain. Kau harus rendah hati sepanjang hari. Apa kau bersenang-senang? Apa urusanmu aku tinggal di mana? Urusanku. Aku, Chang Xiao, Shan Shan, dan mereka semua telah mendiskusikan. Aku akan bertanya padamu sekarang. Apa kau membeli villa tepi danau itu? Enggak, tapi aku menyelamatkan hidup seseorang. Mereka memberikannya padaku. Dalam hati Monan, hal ini terkait dengan reputasi keluarga Yan. Yutong berkata, menyelamatkan orang? Sampai sekarang, kau masih ingin menipuku? Mereka langsung memberi villa bernilai ratusan juta. Kau benar-benar mengecewakanku. Percaya atau tidak, bukan urusanku. Lalu Monan jalan pergi. Yutong berteriak, karena kau mengatakan bahwa villa itu milikmu. Apa itu pakai namamu di sertifikat properti? Apa kau pikir itu bagus untuk tinggal di villa? Kalau kau tidak menghargai diri sendiri di usia muda, bagaimana kau bisa bertemu orang lain nanti? Wanita kaya itu hanya bermain-main denganmu. Apa kau pikir itu akan membuatmu berada di kelas atas? Lin Yutong, kau gak usah khawatir tentang masa depanku. Yutong melanjutkan, Monan, aku peduli padamu. Apa kau tahu bahwa kau sekarang sedang berjuang sendiri? Aku tahu kau ingin membandingkan dengan Changke dan bahkan Chang Xiao, tetapi kau bahkan tidak memikirkan kemampuan diri sendiri. Kau tidak bisa membandingkannya. Jangan membandingkannya. Kau pada dasarnya adalah orang dari dua dunia. Mereka semua mendapatkan itu dari kerja keras, sedangkan kau mengandalkan orang lain. Apa kau tidak lelah? Monan berkata, di matamu Changke dan Chang Chunpei gak layak untuk dibandingkan dengan diriku. Kalau kau dan teman-temanmu menyebarkan rumor salah tentangku, aku tidak hanya akan duduk diam. Aku akan melenyapkan mereka. Monan, kau udah terbiasa menjadi gangster kan? Apa gunanya kata-kata marah ini? Apa kau bisa menjadi lebih dewasa? Kau bicara begitu banyak. Setidaknya salah satu dari mereka benar. Bagaimanapun juga, kita adalah dua orang dari dunia yang berbeda. Lalu Monan kembali ke ruangan kelas. Saat di kelas, banyak murid yang berkumpul. Hei, lihat, Cingse kesini. Bunga sekolah ada di sini. Ternyata Cingse pergi ke kelas guruan. Siapa yang kau cari yang Cingse? Kau menyanyikan lagu yang sangat bagus kemarin. Aku juga mendengarkannya. Terima kasih guru. Saya ingin bicara dengan Monan. Guru Am berkata, tampaknya Monan sangat beruntung. Baru-baru ini semua bunga sekolah datang untuk mencarinya. Lalu bicaralah perlahan. Monan berkata, sebuah kehormatan besar bagi bintang besar untuk datang mencariku. Kamu gak pernah datang mencariku. Jadi aku yang harus datang mencarimu. Aku mencarimu karena ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Ayo kita ke atap untuk pergi mengobrol. Monan, lagu yang pernah kau tulis sangatlah indah.
Itu lagu yang paling indah yang pernah aku dengar dalam hidupku. Perusahaan ingin membeli lagumu seharga 50 juta yuan. Jika ada level seperti itu di lagu-lagu berikutnya, mereka akan membelinya dengan harga dasar 50 juta yuan. Bagaimana menurutmu? Apapun itu, aku hanya memiliki satu persyaratan sekarang. Lagu-lagu yang aku tulis harus dinyanyikan olehmu. Jingse berkata, aku tahu, selama ini ditulis olehmu, aku akan menyanyikannya sendiri. Dalam hati Monan, lonceng kecil berbunyi. Ini adalah suara ajaib dari 3000 genangan air. Dia telah merasakan fragmen dari 6 reinkarnasi. Jingse, kau adalah bintang keberuntunganku. Dalam hati Monan, tampaknya metode ini menggunakan sky eye hanging dari gema dari suara ajaib akan bekerja. Kau terlihat bersemangat. Monan berkata, karena sangat senang, maka aku akan kembali dulu. Jingse berkata, begitu aku selesai berbicara, aku akan pergi. Kalau kau ingin pergi, aku akan tinggal di sini sendiri. Dalam hati Jingse, Monan yang bau ini telah menghilang selama berhari-hari. Apa kau tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepadaku? Aku punya banyak hal untuk dikatakan. Jingse berkata, kau ingatlah untuk belajar keras, mengambil universitas musik yang bagus, dan kemudian berkembang dalam komposisi dan lirik. Aku telah menandatangani kontrak dengan perusahaan sekarang. Jadi, apa kau ingin bekerja keras untuk mengetahuinya? Ayahku, kakek, dan nenek sangat menyukaimu. Singkatnya, kau nggak boleh malas. Apa kau ingin maju? Halo? Oi, apa kau mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain? Monan, kemana dia pergi? Dia udah lama pergi. Apa yang kau bicarakan di sini sendirian? Dalam hati Jingse, Monan busuk itu. Benar-benar, aku tidak akan pernah berbicara dengannya lagi. Ternyata, Monan pergi ke ruang guru. Guru Am berkata, Monan, apa kau kecanduan gak masuk sekolah hari ini? Apa kau masih ingin ikut ujian perguruan tinggi? Apakah ada yang salah besok? Ini hari Sabtu besok. Apakah harus meminta cuti sore ini? Monan berkata, aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak. Dan itu harus sore ini. Apa Guru Am tidak melihat pencapaianku baru-baru ini telah naik? Guru Am berkata, meningkat sedikit aja. Apakah itu layak menjadi sebuah kesombongan? Dalam hati Guru An, nilai dia ini lebih cocok dibilang aneh daripada peningkatan. Setiap kali dia lulus, gak lebih dari 1 poin. Skornya sama semua, udah kayak siapa tuh? Cote, Ayano Koji. Guru An melanjutkan, kalau kau berjanji padaku untuk berhasil dalam ujian berikutnya, aku bisa menyetujui untuk kau pergi. Tapi ingat, ujian masuk perguruan tinggi adalah... Nah, mantap. Hei, aku belum selesai berbicara. Dan ternyata Monan pulang. Mata dewa ada di udara. Jatuh. Monan seperti melakukan sebuah ritual. Laut Cina Timur, 100 mil, 200 mil. Enggak, 300 mil, lebih jauh. Tetapi bahkan jika itu jauh, itu harus diambil. Tapi siapa yang lebih akrab di luar negeri? Oh, aku tahu. Bosmo, yakinlah kau punya pilihan yang tepat kali ini. Membawaku bersamamu. Jangan khawatir tentang apapun. Aku akan melakukannya untukmu dengan benar. Yah, terima kasih banyak. Mereka pun jalan. Oh iya guys, ternyata orang ini itu Xiong-er. Karena ini kan komiknya, kalau kalian perhatiin nih, gambarnya agak sedikit beda. Setelah Mimin selesai rekam, ternyata dia Xiong-er. Jadi maafkan ya, episode ini gue manggilnya si gendut atau orang ini. Lanjut, orang ini bertanya, bos, berapa banyak uang tunai yang kau miliki? Monan menjawab, 10.000 dolar. Ada apa? Bos hanya membawa 10.000 dolar. Bagaimana bisa ditargetkan? Oh iya, mobil putih di belakang mengikuti kita dengan lurus. Dia mengikuti kita ketika kita keluar dari villa. Sepertinya akan pergi ke pelabuhan bersama kita. Mereka pun sampai di pelabuhan. Bos, ini dia. Monan mengecek lonceng. Arahnya benar. Bos, yang mengikuti kita adalah seorang gadis cantik, terlihat sangat bagus. Lalu turun seorang wanita dengan rambut pirang. Orang itu berkata, sangat indah. Bukankah itu agen? Monan bertanya, logikanya di mana? Lalu ada pengumuman, penumpang yang menuju X sekarang bisa naik ke kapal. Yaudah, ayo. Oke bos, silakan duluan. Dia menjelaskan, ini adalah kapal ikan luar negeri berusia 7 tahun. Dermaga ini digunakan untuk pariwisata, tetapi diam-diam membantu orang untuk membawa barang dan mengirimnya ke tempat lain. Dan juga akan ada beberapa transaksi di atas kapal. Pemilik kapal ini adalah seorang yang tua bernama Yu Laochi. Rumor mengatakan kalau dia adalah seorang bajak laut. Dia memiliki beberapa cara untuk menemukan harta karun. Jika bos bebas, apa kita akan pergi dan melihat? Masih ada waktu sebelum kita sampai. Yaudah bos, silakan lewat sini. Kapal besar ini memiliki total 4 lantai dengan akomodasi di lantai atas, tempat catering di lantai 2, dan penyimpanan barang di lantai 4. Kita berada di lantai 3, yaitu kasino. Bos bisa mengambil barang-barang di sana. Dalam hati Monan, itu dia. Tour guide-nya melanjutkan, ya kasino ini juga merupakan bisnis penting bagi Yu Laochi. Bos, apa kita berjudi atau langsung pergi ke Taopao? Monan berkata, aku tidak tertarik dengan judi. Bos, ini adalah area penjualan harta karun. Kau harus membayar deposit 10.000 yuan untuk mendapatkan kartu masuk. Tunggu sebentar, aku ingat ada di sekitar sini. Nah, ketemu. Ini guys, gimana? Gak buruk kan ada di sini? Lalu mereka pun masuk. Saat di dalam, Monan melihat 3 buah patung. Dalam hati Monan, kenapa figur batu-batu ini diukir dengan baik? Bos, apa kau suka prajurit terakota? Sulit untuk membawa benda ini kembali. Lalu dia memanggil penjualnya.
Hei kamu, datang ke sini. Berapa harga 3 batu yang patah ini? Kedua tuan ini memiliki mata yang bagus. Ketiga pria batu ini adalah batu kembar. Kemarin aku dipercaya oleh seseorang. Dia adalah seorang pelanggan besar. Dia menyuruhku untuk menjualnya di sini. Tetapi kalau kau ingin membelinya, harus membelinya semua. Aku tidak menjualnya secara terpisah. Berapa harganya? Penjualnya menjawab, aku pikir ini adalah takdir bisa bertemu dengan Anda. Awalnya 1,2 juta, tapi sekarang aku bingung 1 juta. Nah, karena 1 juta berarti semuanya 3 juta. 3 juta? Ini seperti merampok kami. Mona berkata, oke, aku akan menerimanya. Tapi kau harus meminta 2 orang untuk membantu aku membawanya ke kamar pribadiku. Penjualnya berkata, oh iya, gak masalah. Aku bisa melakukannya sendiri. Lalu Mona langsung bayar. Tiba-tiba dari belakang ada yang memanggil, bos. Untungnya baik-baik aja. Bos, kami tidak akan menjual batu ini. Saudara Chow, kenapa tidak menjualnya? Aku telah menjual ketiga batu ini. Bajingan, aku udah ada di sini selama lebih dari 1 bulan dan kau belum menjualnya. Sekarang aku tidak ingin menjualnya, tapi kau katakan udah terjual. Apa maksudnya semua ini? Apa kau mencari hasil sendiri? Penjualnya berkata, aku benar-benar menjualnya. Aku hanya menjualnya kepada 2 tamu ini. Aku udah menerima semua uangnya. Ya udah, kembalikan uangnya dan ambil barangnya kembali. Pergi, ini udah dibayar bosku. Ini milik kami. Hei orang gemuk, kau nggak tahu kan harus berbuat apa? Kalau aku bilang enggak, ya tidak akan dijual. Akulah tuannya di sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Si penjualnya menengahi, saudara Chow, kakak gemuk, harap tenang. Ini adalah kapal Yu Lao Chi dan gak baik jika semua orang bertarung. Saudaraku Chow, mari kita buat beberapa aturan ketika kita membuka pintu untuk bisnis. Aku udah menjual barang ini. Aku akan memberimu uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Oke? Tidak. Maksudmu, aku gak mengerti aturannya, ha? Apa kau ingin aku mengajarimu aturannya? Si penjual berkata, enggak perlu. Saudara Chow, aku akan menambahkan 50.000 masing-masing. Jadi bagaimana? Saudara Chow berkata, siapa yang peduli dengan 1,2 jutamu itu? Aku akan mengembalikan barang-barangnya. Dalam hati mereka berdua, ternyata 3 patung itu hanya seharga 1,2 juta yuan. Bosnya menjual satunya 1 juta yuan. Benar-benar gelap. Saudara Chow, kau membuatku marah sekarang. Kau nggak bisa melakukannya sendiri. Aku nggak bisa mengembalikan uangnya. Saudara Chow berkata, jika uang itu tidak dikembalikan, kedua babi gemuk akan dibunuh. Jika mereka berani membuat masalah, aku akan memberikan mereka hadiah berupa kepalan tangan Saitama Sensei. Dan kemudian melemparkannya langsung ke laut untuk memberi makan ikan. Bos, kamu udah mendapatkan uang. Jika aku nggak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkan tokomu. Brengsek, ikan teri sombong amat. Matilah kau. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu dia menyerang dan dengan mudah si gendut menahannya. Woi brengsek gendut, cepat lepaskan. Lalu saudara Chow ditampar. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi pria hari ini. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat, bunuh dia. Mereka bertiga pun semua maju, tapi dengan mudah semuanya diterabas. Aduh, tolong, berhenti berkelahi. Woi gendut, terima ini. Serangannya kena, tapi gak berdampak sama sekali. Apa-apaan ini? Hei, apa kau belum makan? Lalu saudara Chow dihajar. Aduh, sialan. Gendut, kau memaksaku. Lalu dia mengeluarkan taser. Mimin gak tahu Indonya, tapi kalau Inggrisnya taser, alat yang buat nyetrum. Si gendut berkata, kau berlebihan memainkan game ini. Bos, daya serang lawan terlalu besar. Ayo kita pergi. Mona berkata, apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Tidak. Aku akan mengajarimu. Hei, tidak. Aku yang akan mengajarimu. Mona memegang sesuatu di tangannya. Dan benda itu langsung dilemparkan ke arah saudara Chow. Dan benda itu berhasil menghancurkan tasernya. Lalu Mona maju. Arti Yi Xing Chuan adalah mengendalikan tinju dengan pikiran dan melakukan apapun yang kau inginkan. Dia dihajar habis-habisan. Lalu tangannya ditangkap dan dia langsung di smackdown. Mona berkata, ini Yi Xing Chuan, apa kau udah mempelajarinya? Si gendut berkata, tidak, kau terlalu cepat. Kalau begitu, ayo lakukan lagi. Hei, kau, lepaskan aku. Dan dia dibanting lagi dan lagi. Mona bertanya lagi, apa kau udah belajar kali ini? Si gendut berkata, itu terlalu cepat. Pada akhirnya, aku belum melihat posisi pukulanmu. Lalu saudara Chow dilempar lagi. Ibu, tolong kesini, selamatkan aku. Mana, kau udah mempelajarinya atau belum? Tidak. Aku rasa aku belum memahaminya. Dan bagian terakhirnya lebih sulit untuk dipahami. Saudara Chow ngamuk. Kau babi gendut ngehehehe. Kau melakukannya dengan sengaja. Meskipun aku bisa mempelajarinya sedikit, jangan bertampang pura-pura bodoh begitu. Cepat pelajarinya. Kalau kau ingin mempelajarinya, kau harus rajin berlatih lagi dan lagi sampai akhirnya kau menguasainya. Bangun anak muda, ayo sekali lagi.
Kumohon, jangan lagi. Aku ngaku deh salah. Jadi mohon, jangan siksa aku lagi. Aku mohon. Setelah itu, dia dilempar lagi. Si gendut berkata, aku rasa sekarang aku bisa memahaminya sedikit. Sedangkan 3 kawannya hanya menontonnya aja. Monan berkata, kenapa? Kalian ingin merasakannya juga? Mendengar itu, mereka bertiga langsung kabur. Si penjual berkata, tuan pelanggan, kemampuan bela diri Anda sangat luar biasa. Karena semua ini, haruskah aku mengirim pasukan terakota ke ruangan Anda? Lalu si gendut menghampirinya. Lalu, kita ada sedikit urusan kan, Bapak penjaga toko? Aduh, tuan pelanggan, Anda menggenggamku terlalu kuat. Si gendut berkata, aku akan melepaskanmu. Tapi sebelum itu, cepat ambilkan aku bonus duit yang kau curi sebelumnya. Oke. Aku akan memberimu 2 kasino chip 30 ribuan. Tolong, pergilah berjudi dan bersenang-senang. Di sana, Anda bisa menang sampai dengan 3 juta. Baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini. Tapi jangan lupa, antarkan patung itu ke ruangan kami. Mereka berdua pun jalan. Saat di jalan, ada seorang anak yang sedang bersembunyi. Lalu tiba-tiba, hei bocah, kok jangan lihat-lihat. Tangannya anak itu meraih ke kantong Monan. Lalu Monan berhasil menangkapnya. Mama, selamatkan aku. Orang ini menyerangku. Nak, kau di mana? Apa yang terjadi? Mama. Ibunya berkata, dasar kau monster tak berperasaan. Beraninya kau menyakiti anakku. Apa kau tidak tahu cara bersikap ke anak kecil? Lihatlah lengannya, jadi bengkak karenamu. Nyonya, apa maksud Anda bahwa itu semuanya salahku? Yang membuat tangannya merah karena dia mencoba mengambil HP-ku. Si gendut berkata, jadi itu alasannya kenapa bocah ini tiba-tiba memotong jalan kami. Dasar kau pencuri kecil, berani-beraninya mencuri barang bosku. Kau nggak tahu apa yang bosku sanggup lakukan? Apa kalian masih bisa menganggap kalian lelaki setelah menuduh anak gak bersalahku mencuri? Dan terlebih lagi, dia hanyalah anak kecil. Dia hanya lari-larian. Oh, aku mengerti sekarang. Kalian mau scam kan? Orang berbahaya seperti kalian itu terus merusak tatanan masyarakat. Ayo Xiao Cheng, dan ingat, jangan pernah main-main dengan orang jelek begitu. Bahkan aku gak mau terkena sentuhan bayangan mereka. Dasar jalang, mencoba membuat kita terlihat bersalah. Lebih baik jangan sampai ketemu kita lagi. Dalam hati Monan, apa zaman sekarang orang-orang gak ada hal lain yang dikerjakan. Akhirnya patungnya pun diantarkan ke ruangan mereka. Awas, air panas. Kami kesini mau mengirimkan patung-patung ini. Akhirnya tiba juga. Yaudah, taruh di sini dan hati-hati jangan sampai merusaknya. Bos, apa Anda membeli 3 prajurit terakota ini untuk belajar arkeologi atau tertarik menjadi pemahat? Aku merasakan ada sesuatu yang janggal yang tersembunyi di dalam prajurit terakota ini. Si gendut berkata, apa maksud bos? Ada semacam harta karun kuno tersembunyi di dalam patung prajurit ini. Aku akan ambil palu. Ayo kita pecahkan. Monan berkata, gak perlu mengambil apapun. Monan menggunakan tangannya. Tapi sementara itu, yang tadi dibantai berkata, Kakak Hongyu, patung terakota kembar yang aku janjikan itu udah diambil oleh orang jahat yang arogan. Sekarang patungnya ada di ruangannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku gak peduli siapa dia. Di mana dia sekarang? Ayo kita hadapi orang bodoh itu. Kakak, aku tahu nomor kamarnya. Ikuti aku ke sini. Kakak, kenapa kakak nggak membawa pengawal? Ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghajar mereka. Sekarang patungnya ada di ruangannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dalam hati saudara Chow, Ching Hongyu ini sungguh aneh. Dia bisa memuaskan diri dengan kekejaman, termasuk menyiksa, bahkan membunuh. Tapi yang paling dia sukai adalah dengan menembak mangsanya menggunakan senapan favoritnya. Lebih baik aku tak terlalu banyak berhubungan dengannya. Kakak Hongyu, ini kamarnya. Lalu si Hongyu langsung menendang pintunya. Dan saat dibuka, Monan menghancurkan patungnya dengan tangannya dalam 1 kali serangan. Patungnya langsung hancur lebur. Mereka berdua melihat itu kaget. Monan berkata, kenapa dia di sini? Si gendut berkata, kau lagi. Aku akan menghajar bocah bodoh ini sampai menjadi selai. Kau mau cari gara-gara lagi? Si Hongyu berkata, ya Tuhan, adik, jangan lari-larian begitu. Lihatlah wajahmu. Apa menurutmu kita bisa macam-macam dengan orang kuat seperti mereka? Saudara Chow berkata, iya dia benar. Aku kesini hanya untuk mengundang kalian makan malam dan meminta maaf atas perilaku kasarku yang tadi. Dan terlebih lagi, hari ini mereka menyajikan masakan kaviar yang paling enak. Jadi, apa kalian bersedia? Yang bener, aku udah lama gak makan makanan mewah kayak kaviar dish. Dan karena kalian yang membayarnya, aku bisa makan sepuasnya kan? Iya, kami yang akan membayarnya. Dan asal Anda tahu, seorang chef bintang 5 yang akan memasaknya. Jadi aku yakin Anda pasti menyukainya. Dan Anda gak perlu turun. Kami yang akan ke dapur dan membawa makanannya ke sini. Jadi silahkan diteruskan apa yang Anda lakukan. Kami akan kembali dalam sekejap. Mereka berdua pun langsung kabur. Sial, hampir aja mampu membelah patung itu dengan sekali pukul pakai lengannya. Orang itu pasti ahli bela diri tingkat atas. Bodoh kau pantat monyet. Aku hampir terbunuh. Aku tidak pernah merasa dipermalukan seperti ini sebelumnya. Saudara Chow berkata, kakak, percayalah padaku bahwa aku benar-benar gak tahu kalau dia itu sekuat itu. Bahkan dia bisa membelah batu hanya dengan tangannya. Tapi lihatlah sisi lain, kita masih bisa melarikan diri karena si gendut itu percaya apa yang kita omongkan. Jadi kakak,
Apa kita akan menghajar mereka? Kakak bisa memanggil orang lain yang lebih kuat daripada orang itu, dan kita bisa menang melawannya. Dalam hati Hongyu, aku benar-benar lupa ada ahli bela diri kembar. Meskipun tubuh mereka terpisah, tapi mereka saling terhubung, hati dan pikirannya. Sepertinya mereka bisa mengatasi anak itu. Hongyu berkata, aku kenal orang yang bisa membantu kita menghajar dua orang bodoh itu. Ayo ikuti aku. Kita kembali ke Monan. Bos besar, bos sudah menghancurkan 2 patung seharga 2 juta. Dan ini yang terakhir. Dan jika patung itu nggak ada harta karun di dalamnya, kita kehilangan uang 3 juta. Lalu dengan cepat Monan menghancurkannya langsung. Oh, bos Monan, lihat, ada bentuk ungu bersinar. Apa itu harta karunnya? Monan berkata, jadi aku benar. Patung kembar 3 prajurit terakota ini memang diukir oleh master tukang pahat kuno. Dalam hati Monan, bentuk kecil ini telah menyerap ratusan dan ribuan tahun energi spiritual dari dunia ini. Setelah dipenuhi dengan energi dunia ini, patung kecil di dalamnya membentuk seperti manusia. Patung kecil ini mengandung banyak sekali reiki. Kali ini aku benar-benar beruntung. Bos, jadi berapa mahal kalau kita jual? Barang ini tidak akan dijual karena orang biasa nggak akan tahu cara menggunakan kekuatannya. Bukannya sombong, tapi hanya aku yang bisa memanen energinya. Jika tidak diberlakukan dengan baik, kau bisa kehilangan semua energi berharga di dalamnya. Lalu mereka berdua datang lagi. Kakak Hongyu berkata, hahaha, kakak senior, apa kabar? Kami kembali. Lihat apa yang kami bawa untuk kalian semua. Kaviar yang lezat. Sepertinya kakak senior telah menghancurkan semua patung seharga jutaan yuan. Hei, kalian mau meracuni kami? Tentu saja tidak, gendut. Maksudku kakak senior, aku tidak akan berani melakukan hal bodoh seperti itu. Aku tidak mau mati muda. Jika makanan ini nggak beracun, maka pasti udah basi. Oke, aku udah tahu rencana kalian sekarang. Kalian ingin kami terkena diare. Dan aku juga tahu kalian udah membawa semua tisu toiletnya. Tapi dengarkan aku, trik jadul seperti itu nggak akan mempan. Monan berkata, cukup omong kosongnya. Ngomong aja apa maksud kalian datang ke sini dan apa yang kalian mau dari kami. Apa kakak senior pernah mendengar tentang keraken raksasa yang bisa dengan mudah melahap kapal besar? Hewan itu terlihat oleh seorang pelaut dekat bibir pantai. Jadi aku dan temanku ingin memburu makhluk besar tersebut, tapi kami nggak punya cukup orang. Jadi aku ingin mengajak kakak senior untuk bergabung dalam perburuan ini, dan aku pastikan bahwa hadiahnya akan sangat memuaskan. Si gendut berkata, enggak, pertama-tama katakan dulu kau berani membayar berapa. Baru setelah itu aku akan memikirkan akan ikut atau enggak. Saat berburu, kakak harus menuruti semua perintahku, melindungi nyawaku, dan mengantarku ke kapal ini tanpa lecet sedikit pun. Kalau kakak senior bisa menjalankan ketiga perintah ini, aku akan memberimu hadiah 300.000 yuan cash langsung. Dalam hati Monan, uang tidaklah penting, tapi niat bocah ini seperti mencurigakan. Monan berkata, nggak tertarik, sekarang kau bisa pergi. Dia melanjutkan, tidak, jangan bilang begitu. Kalau kakak merasa uangnya kurang, maka aku akan menambah 500.000 lagi. Masalahnya bukan uang. Aku gak punya waktu untuk bermain-main. Kak, kumohon, pikirkanlah penawaranku sekali lagi. Kakak gak perlu tergesa-gesa memutuskannya. Si gendut berkata, oi, saat bosku bilang tidak, ya tidak. Kenapa kalian gak menyiapkan kaviar lagi untuk makan malamku? Sekarang, hus, pergi sana. Aku mengungkap informasi rahasia ini dan dengan sopan telah meminta kakak senior untuk bergabung denganku. Tapi kalian menolak tawaranku dan malah menghinaku. Aku kasih tahu, jangan mengira aku ini bodoh. Kalian telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Kalian akan menyesalinya. Hei bocah, apa kau memaksaku untuk bergabung denganmu? Dia langsung kabur. Aku udah memberitahu misi rahasiaku. Jadi, aku memberi kalian waktu untuk memikirkannya. Tapi kalau kalian tetap menolakku, aku akan menganggapnya sebagai ajakan perang dengan keluarga Cingku. Keluarga Cing milikku. Harusnya ya kalau Mimin gak salah ngartiin. Jadi pikirlah dengan seksama sebelum membuat keputusan yang terburu-buru. Xiong-er berbisik, Bos Monan, keluarga Cing adalah salah satu keluarga terkuat dan merupakan keluarga yang berpengaruh dengan keluarga Chiang Pei. Jadi jangan anggap enteng. Jika bocah gila ini merasa bahwa dia bisa memburu makhluk legendaris itu, maka mereka tidak akan segan untuk membunuh kita. Jangan khawatir, dalam hati Monan gak peduli seberapa kuat mereka akan berlutut di hadapan kaisar ini. Aku telah menghabiskan banyak waktu untuk hal sia-sia. Bagaimanapun sekarang, aku harus mulai membentuk patung kecil itu. Hari pun udah malam. Keesokan paginya, tepatnya di jam 5 pagi, Monan masih belum tidur. Xiong-er bangun dan dia berkata, selamat pagi bos. Setelah tidur, aku merasa lebih energik. Gimana kalau kita naik ke dek untuk menikmati mentari pagi? Aku ingin merasakan sepoi angin laut. Monan merespon, tentu, ayo. Aku juga ingin menyerap energi alami laut, yang mana itu adalah energi paling murni di pagi hari. Mereka pun naik ke dek. Di dek, Monan melihat wanita yang kemarin. Terus di dek, kita juga melihat anak yang kemarin bersama ibunya. Anaknya berkata, Mama, beliin aku jajan. Lihat mbak-mbak rambut kuning itu. Aku juga mau jajan keripik kayak gitu. Diam kamu. Siapa juga yang makan keripik di pagi hari? Gak baik bagi kesehatanmu. Wah, aku pengen jajan. Aku mau jajan keripik. Ibunya berkata, kalau kamu sebegitu pengennya, kenapa kau gak minta aja ke mbak itu? Hehe, oke mama. Lalu anak itu datang. Hei, siapa kau bocah? Aku mau keripik. Ibunya berkata,
Cih, dia pelit banget. Gak mau memberikan keripiknya sedikit aja. Siapapun bisa terlihat cantik kalau operasi plastik. Tapi yang gak bisa berubah adalah sikapnya. Oi, dengarkan aku. Garis murahan sepertimu akan selalu terlihat menyedihkan bagiku. Bagaimanapun cantiknya rupamu. Ayo, say cheese. Si rambut pirang sedang memfoto temannya. Lalu melihat itu, anak tadi langsung lari ke arah wanita itu dan dia mendorongnya. Dan ternyata dia terjatuh dari kapal. Dalam hati wanita ini, apakah ini akhir dari hidupku? Gak mungkin. Aku gak menerimanya. Aku belum boleh mati sekarang. Sial, bagaimana bisa dia jatuh? Bos Monan, Anda kemana? Ternyata Monan langsung lompat ke bawah dan mencoba menangkap wanita itu. Dan Monan berhasil. Lalu Monan menahan kakinya di sebuah jendela. Seseorang, Tolong, ada satu orang lagi yang jatuh dari kapal. Terus Mona sedikit akrobatik, pegangan ya. Dengan cepat, set, Mona langsung naik ke atas dan sampai di kapal. Seseorang berkata, sungguh lelaki pemberani, dia membahayakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. OMG, dia ganteng banget, dia pahlawanku. Mona bertanya, di mana bocah dan ibunya tadi? Ibu dan anak licik itu, mereka berdua langsung hilang setelah tahu bahwa keadaannya semakin berbahaya. Bos Monan, ayo kita cari mereka. Aku sungguh pengen mengajari mereka tata kerama. Tuan pemberani, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku berhutang kepadamu. Perkenalkanlah, namaku Shalung Wan. Monan berkata, namaku Monan. Dan dia temanku, Xiong. Halo mbak cantik. Baiklah, lain kali lebih hati-hati. Ayo Xiong. Tunggu tuan, Bolehkah aku ke kamarmu dan istirahat sebentar di sana? Jangan salah paham, aku hanya merasa sangat ketakutan. Tidak mungkin. Dalam hati Monan, aku tidak akan mengizinkan orang luar, siapapun itu, untuk mengganggu kultivasiku. Wanita itu berkata, kamu nggak mengenaliku? Kita sebenarnya pernah bertemu. Kau juga tinggal di daerah Villa Shanshui kan? Ingat gak, waktu kita pertama bertemu, kau dikejar pencuri dan orang itu tertabrak mobil. Dan setelah itu, aku melihatmu di pintu gerbang villa di sebelah rumahku. Jadi sebenarnya, kita itu tetangga. Dalam hati Monan, aku tidak ingat pernah bertemu dengannya sebelumnya. Monan bertanya, jadi kenapa kamu ada di kapal ini? Aku tidak bisa menceritakannya terlalu banyak karena itu terkait pekerjaanku. Alasanku di kapal ini adalah karena aku ingin merekrut orang bertalenta untuk departemen kami. Hanya itu yang bisa aku infokan. Jadi kamu di sini untuk merekrut orang-orang elit ya? Standar pegawai sekarang udah sangat susah ya. Kehidupan semakin butuh perjuangan. Tapi kamu harus menghadapinya dan tetap melangkah maju. Dalam hati mereka, kenapa dia soal-soal jadi filsafat begitu? Lalu jam 3 sore, mereka melihat sebuah gunung yang besar. Dalam hati Monan, loncengnya makin berbunyi kencang. Sepertinya yang kucari ada di dekat sini. Xiong, kita harus turun. Baik bos. Lalu sekarang kita melihat beberapa orang. Ternyata itu adalah Hong Yu dan terlihat seperti dua orang Taois atau dua orang kultivator. Hong Yu berkata, Master Guru Yixin, Master Guru Yi, silakan. Melihat itu Shalung Wan kaget. Hah? Sang kembar Master bela diri? Monan, kedua orang itu adalah ahli yang departemenku ingin rekrut. Bagaimanapun caranya, aku harus mengejarnya. Sepertinya bocah itu mengundang dua orang Master Taois atau orang beragama Taoism. Dia mengundang dua orang itu untuk memburu monsternya. Jikalau benar monster laut itu benar adanya. Karena kepanjangan yang cewek Mimin panggil Xia aja ya. Xia berkata, tapi agar aku bisa ngobrol dengan mereka, aku harus ada ide agar bisa satu kapal dengan mereka. Monan berkata, bocah itu juga mengundang kami. Jadi kalau kamu ingin berbicara dengan mereka, kau bisa ikut kami. Benarkah? Terima kasih banyak Monan. Monan melihat ke arah dua kembar itu. Dalam hati Monan, energi spiritual mereka gak terlalu kuat, tapi sangat dingin. Mereka berdua adalah orang terkuat yang pernah aku temui sejak reinkarnasi. Harusnya ini Saudara Chow. Saudara Chow berkata, oke semuanya naiklah. Tapi sebelumnya harus aku katakan, kalau kalian memperlambat kami atau bertindak bodoh, kita semua akan mati. Semua paham? Ayo semuanya cepat naik. Kita nggak punya banyak waktu. Lalu mereka pergi ke sebuah pulau. Seseorang berkata, Bos Chow, ini barang kesukaan Anda. Anda sangat merindukannya kan? Iya, aku kangen banget. Ternyata ada AWM guys. Orang itu berkata, hahaha. Bos besar, apa yang di sini pada tahu? Kalau bos besar adalah penembak jitu terelit seprovinsi Changpei dan ada di papan atas. Dan dilihat dari ekspresi wajah bos, sepertinya kita hari ini akan melihat aksi tembaknya Bos Chow. Saudara Chow berkata, iya, kau bener banget. Tanpa keahlian menembaknya yang mengagumkan, memburu monster laut itu hampir mustahil. Tapi kita juga punya dua ahli bela diri. Jadi memburu monster bukanlah hal yang sulit. Hei bocah, sini, aku kasih petuah. Kau bisa membunuh makhluk hidup dengan pipa logam itu. Tapi barang itu gak akan bisa melukai kami sama sekali. Tapi tentu saja, siapa yang bisa melukai ahli bela diri paling hebat di Changpei? Bahkan jika digabungkan dengan provinsi Jiangnan dan Jiangxi, gak ada yang bisa mengimbangi keahlian dua master kembar ini. Seorang yang kembar berkata, tapi aku dengar ada anak muda berbakat yang ahli tahu jiwa di provinsi Jiangnan. Kami berdua udah tua. Jadi di 3 provinsi, kami hampir bisa jatuh ke bawah 3 besar. Mendengar itu, Hong Yu sedikit ketar-ketir. Seseorang berkata, hah? Jadi ada orang yang bisa menandingi mereka berdua? Ahli tahu jiwa
Siapa dia? Apa latar belakangnya? Dalam hati Xia, sepertinya benar ada ahli tahu jiwa di Changnin. Mungkin Changnan masuk translatornya. Aku harus melaporkannya ke kantor. Mungkin kami bisa merekrutnya juga. Semakin banyak yang ikut, semakin meriah. Seseorang berkata, pulau ini adalah pulau yang paling dekat dengan laut terbuka. Ada sebuah desa kecil di puncak pulau. Jadi ayo kita ke sana terlebih dahulu sebelum melakukan hal yang lainnya. Lalu mereka pun turun. Dalam hati Monan, sepertinya aku datang ke tempat yang benar. Saudara Chow berkata, bos besar, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Hah? Kalian gila apa? Kami udah punya 2 ahli bela diri kembar. Apa yang mungkin bisa kalian bantu? Si kembar yang di kiri berkata, anak muda Xiao, meskipun kau udah mengundang kami ke sini, kamu seharusnya tidak mengundang orang normal lainnya ke sini karena di sini berbahaya. Saudara yang di kanan berkata, astaga, ceroboh sekali kamu. Kita di sini untuk memburu monster, bukan untuk menikmati surfing dan berkemah. Saudara Chow berkata, ya sudah, dengarkan, hei kalian berdua. Aku akan memberi kalian masing-masing 3.000. Kalian harus tetap di samping bos dan menjaganya. Pergi aja kalau kalian gak setuju. Hei, tutup mulutmu, bocah miskin bodoh. Kami kesini untuk siapa? Aku masih belum melupakan apa yang telah kalian lakukan kepadaku dan ke statusku. Bagaimana mungkin dendamku ke kalian begitu mudah hilang? Dalam hati Chow, coba kita lihat kali ini. Apa kalian masih bisa bertindak arogan di depanku? Dasar bocah memuakan bangsat. Loh, gue toksik. Mona menahannya. Tenanglah Xiong, gak perlu mengotori mulutmu untuk bocah seperti dia. Xiong berkata, bocah Cing itu arogan banget. Dialah orang yang pertama kali membutuhkan pertolongan kita. Aku gak peduli apakah dia bakal hidup atau mati. Mona berkata, kita ada hal lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Ayo kita ke desa terlebih dahulu. Mona berkata, jadi kamu ikut kami atau izinkan aku untuk ikut kalian. Apa? Kau ingin meminta 2.000 yuan hanya untuk menginap semalam di rumah kecilmu itu? Ya, 2.000 yuan tiap orang per malam. Lagi pula itu harga yang normal di desa ini. Dan mungkin akan lebih mahal lagi kalau kalian menginap di desa bagian dalam. Xiong berkata, hei bocah gunung, bahkan harga itu lebih mahal daripada harga hotel. Dan kau menyebutnya rumah? Itu gubuk, dasar idiot. Mendingan aku buang duitku ke laut daripada aku kasih padamu. Monam berkata, ayo kita pergi ke tempat lain. Lalu tiba-tiba, hei orang asing, kalian menginjak sayuranku. Hei, bukankah kau ibu dari bocah maling itu? Itu dia. Xia berkata, akhirnya aku menemukanmu. Kau orang tua mencurigakan. Jadi kau bersembunyi di sini saat aku mencarimu kayak orang gila. Kau harus membayar apa yang anakmu telah lakukan kepadaku saat di kapal. Diam kau, ngomong apa kalian? Aku aja gak pernah melihat mukamu sebelumnya. Dasar cewek blond murahan. Dan lihatlah ke bawah, cewek goblok. Kau merusak sayuranku. Terus kalau gitu, siapa yang akan membayarnya? Kau masih berani menagih kompensasi? Lalu kenapa kau gak membayarnya saat anak nakalmu itu mendorongnya jatuh dari kapal? Tiba-tiba ibunya duduk. Tetangga, lihatlah ke sini. Beberapa orang asing ini telah merusak sayuranku yang telah aku kerjakan dengan keras agar bisa tumbuh. Dan bukannya membayarku, malah memintaku membayarnya. Mereka gak tahu mahal. Kenapa jadi ngambek sih? Mona berkata, baiklah, berapa banyak yang harus kami bayar? Bos, kenapa? Kalian harus membayarku setidaknya 20.000 yuan, gak kurang. Dan kalau kalian gak membayarku sekarang juga, kalian gak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku hanya punya uang haram. Sepenuhnya keputusanmu, kau mau atau enggak. Aku gak akan tanggung jawab kalau kau ditangkap polisi saat mencoba menggunakannya. Dasar bajingan jahanam. Menurutmu, aku baru lahir kemarin apa? Aku hanya mau uang bersih. Camkan sekali lagi ya, jangan berani main-main denganku, atau aku akan melipatkan dendanya. Lalu seseorang menghampirinya dan berkata, tenanglah saudari Liu, aku melihatnya. Mereka gak sengaja menginjak sayuranmu. Meminta mereka membayar 20.000 yuan, itu berlebihan. Ibu Liu berkata, memalukan banget kau orang tua. Meski udah menjadi masyarakat di desa ini sekian lama, kau masih membantu orang asing daripada aku. Aku udah bekerja keras siang dan malam untuk menanam dan menumbuhkan sayuran ini. Apa kau gak punya simpati ke wanita tua ini selaku petani? Atau kau ingin aku mati karena kelaparan? Para warga desa mulai berkumpul. Seorang berkata, hei, Tante Li marah lagi ke orang asing. Seorang lagi berkata, yang benar, marah lagi. Iya, itu sepertinya dia gak waras. Hei, kalian para masyarakat bodoh, mau mati cepet apa? Kalau begitu, aku akan meminta suamiku untuk menutup saluran air malam ini. Kita lihat apa kalian bisa mengirigasi tanaman kalian. Xiong udah, biarkan aja. Berikan dia 10.000 yuan dan selesaikan masalah ini. Baiklah, terima ini dan tutup mulutmu itu. Kupingku sakit mendengarmu mengoceh terus. Semua ini gak akan terjadi kalau kalian menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Gendut, orang yang tadi berkata, kalau kalian bertiga gak masalah, apakah kalian bersedia menginap di tempatku? Aku menarik uang sewa, tapi hanya 100 yuan tiap orang. Tetapi aku tidak menyediakan air hangat untuk mandi. Apa kalian mau? Tentu, orang itu melanjutkan. Meskipun kalian udah kehilangan banyak uang, kalian harus tetap berhati-hati. Wanita itu dan keluarganya adalah pembuli di desa ini. Suami saudara Liu menguasai sumber air di desa ini. Kalau kami membuatnya atau keluarganya marah, seluruh desa ini
akan menderita karena krisis air. Terakhir kali dia bertengkar dengan orang asing, dia melempar ular berbisa ke penginapannya tengah malam dan memasang jebakan beruang di pintu masuknya. Aku masih ingat para orang asing itu hampir kehilangan kakinya. Monan berkata, tenang aja, dalam waktu dekat kalian tidak akan mengalaminya. Lalu sekarang udah hari kedua. Dalam hati Monan, aneh, kenapa loncengnya terus mengarahkanku ke pulau lain? Ching Hong. Sepertinya mereka menuju ke pulau itu. Xiong carilah rental motorboat. Aku ingin ke pulau itu. Siap, laksanakan bos. Bos besar Monan, aku udah menyewa motorboatnya. Siap, berangkat. Hati-hati nyonya. Oh, oke. Lalu saudara Chow melihatnya. Hei, kenapa kalian mengikuti kami? Kami ini bukan mau party tahu. Ini sangat berbahaya. Kalian harus kembali. Diam kau. Bosku itu jauh lebih kuat daripada yang bisa kau bayangkan. Gak ada tempat yang tidak bisa dia datangi. Kau dengar itu? Kuat matamu. Berhentilah ngebullshit. Dia bukanlah apa-apa dibanding dua master kembar. Ternyata Ibu Liu, dia berkata, apa kalian udah melakukan apa yang kalian bilang tadi malam? Tenang aja tante, aku udah memasang sedikit kesenangan di motorboat mereka. Tinggal tunggu aja sampai motorboat mereka tenggelam. Kita akan merampas semua barang berharga mereka. Bagus, kelompok jangki itu tadi malam mampir di penginapan kan? Bahkan mereka gak pikir panjang untuk membayar 2.000 yuan per orang. Mereka pasti orang yang sangat kaya. Tante, kau licik banget. Jangan khawatir dengan 3 tikus kota itu. Semua orang kota itu, semuanya pengecut. Mereka akan menyerahkan semua uangnya saat aku ancam dengan pisau. Ayo, kita ikuti para idiot itu. Bos, ada lubang di motorboatnya. Hah? Apaan ini? Bos Xiao, sepertinya ada orang yang melubangi perahu kita dengan bor mesin. Ah, sial. Perahu kita tenggelam. Kita dalam keadaan bahaya. Keluarkan semua airnya cepat atau kita semua akan mati. Halo anak muda. Dan ternyata Hong Yu menembak ke arah mereka. Hong Yu berkata, jangan sombong kau gendut. Cepat serahkan perahu kalian. Ayo serahkan sekarang. Lompatlah dari perahu atau aku akan menembak kalian. Berani menginjakan kaki di kapalku tidak akan berakhir baik untukmu. Kau akan mati tanpa bisa dikubur. Berisik bocah. Dasar nggak tahu diri. Sana pergi dan tanyalah siapa aku di Changpei ini. Menyerang sang Chiang Shao hanya akan menuntunmu ke jalan kematian. Salah satu Taois kembar itu berkata, kenapa kalian panik hanya karena hal sepele? Minggirlah anak muda. Persilakan orang tua ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dalam hati Monan, talisman dengan mana elemen es, jurus segel es. Karena ada air di lubang itu, dia membuat airnya membeku dan menjadi sebuah lantai untuk menutupi airnya agar gak masuk. Lihat, lubangnya membeku. Dia benar-benar ahli bela diri. Hong Yu berkata, wah. Selama 2 master ini bersama kita, gak ada yang bisa menghentikan kita untuk mencapai tujuan. Saudara Chow berkata, jenis jurus abadi ini hanya 2 orang yang bisa melakukannya. Aku sangat mengagumi mereka. Kenapa kalian bingung begitu? Ini hanyalah trik kecil dari orang tua ini. Hei, kita gak punya banyak waktu. Ayo cepat ke pantai. Aku udah bosan di sini. Oh iya, tentu saja. Ayo, percepat jalannya. Mereka pun sampai di pulau tujuan. Hong Yu berkata, para punokawan, ayo mulai perburuannya. Tapi aku ingatkan semuanya, kita akan mendaki gunung yang tinggi, melewati sungai yang seram, merangkak di tanah berlumpur, dan bertarung dengan buaya. Jadi bagi siapa yang ingin mundur, jangan sampai nanti nangis seperti bayi, atau aku akan menembak kalian. Apa kalian paham? Jangan khawatir Bos Xiao, kita semua profesional. Ayo bunuh monster itu. Oh tidak, Master Kembar udah pergi duluan. Hei blonde, maksudku Nona Xia, apa kau ingin mengejar mereka? Nona Xia berkata, iya, aku ingin merekrut mereka dengan segala cara. Xiong berkata, maka aku akan merekomendasikanmu untuk menanyakan ke bosku daripada ke mereka. Bosku itu jauh lebih hebat dibanding beli 1 gratis 1 pasangan saudara itu. Lagi pula dia adalah ahli Tao yang terkenal di Changpei. Kau pernah mendengarnya kan? Nona Xia berkata, jangan ngomong ngawur. Ahli Tao yang terkenal itu punya rambut putih panjang dan dia agak tua. Bagaimana mungkin kau memanggil anak SMA ini sebagai Master Tao? Xiong berkata, kau sungguh bodoh. Bos Monan ini adalah master yang sesungguhnya dan dia OP banget. Kau membuat kesalahan besar mengejar para pengecut itu dan mengacukan jagoan yang ada di depanmu. Terserahlah. Dalam hati Nona Xia, si gendut itu lebih gila lagi membandingkan Monan dengan ahli kembar. Ternyata si Ibu Liu itu dan para penjahat lainnya semua sampai di pulau mereka. Nenek sihir itu ada di sini juga. Xiong berkata, di pulau terpencil seperti ini ada banyak orang yang akan melakukan apapun untuk mendapat uang agar bertahan hidup, termasuk mengambil nyawa orang lain. Dan sepertinya mereka akan melakukan hal yang mencurigakan. Nona Xia berkata, selama 2 ahli kembar itu di sini, rencana mereka pasti gagal. Guys, ayo. Mereka bertiga pun pergi. Lalu tiba-tiba Monan menginjak air. Ih, serem banget bos. Lihat apa itu di sana. Ternyata ada banyak pohon yang tumbang. Monan berkata, dilihat dari bekasnya, sepertinya dilakukan oleh sesuatu yang sangat besar. Nona Xia berkata, jangan bilang monster laut itu benar-benar ada. Gak mungkin kan? Lalu tiba-tiba ada suara besar. Monan, kenapa kita nggak balik aja? Aku punya firasat buruk tentang tempat ini. Ya!
Ternyata ada banyak orang berlarian. Tolong, lari, semuanya kabur. Selamatkan nyawa kalian. Mereka semua kabur dari sesuatu. Dalam hati Monan, 6 bagian dari lingkaran samsara semakin dekat. Dan orang-orang ini pasti orang-orangnya Qing Xiao. Dan dilihat dari kocar-kacirnya mereka, sepertinya mereka sedang dikejar monster laut. Apakah fragmen dari monster laut? Apa monster itu masih mengejar kita? Udah, jangan nengok ke belakang. Kabur aja kabur. Hah, diamlah kalian semua. Lari sekenceng-kencengnya. Aku gak pernah lihat monster segede itu. Kayak lagi mimpi. Xiong-Er berkata, bos, sepertinya ada sesuatu. Mereka semua pada kabur. Kenapa kita gak ikut kabur juga? Nona Xia berkata, iya, aku setuju denganmu gendut. Menurutku, lebih baik kita balik ke perahu dan cepat keluar dari pulau ini. Bos, tolong, lari lebih cepat lagi. Kita bersampai. Yang lain masih mencoba menembaki sesuatu. Dan si kembar yang kanan berkata, siapkan jimatnya. Kita harus membakar makhluk ini hidup-hidup. Monster itu menyerang. Ternyata monster itu burung besar. Monan berkata, monsternya lebih gede daripada yang aku bayangkan. Jadi, tanda kutip monster laut yang terkenal itu adalah burung pemakan bangkai raksasa. Mati kau, burung sialan. Bos, apa kau hilang akal? Dia menembak ke arah burung itu. Tapi burung itu berhasil menghindarinya. Burung itu menyerang semua orang. Lalu burung itu maju. Sial, dia cepat. Ayo semua, lari lebih kencang. Satu saudara bersiap-siap untuk menyerang. Dia membawa pedang dan mengambil sebuah jimat dan membuatnya menjadi pedang api. Matilah kau, burung gede jelek. Tapi dengan mudah dia dihempaskan oleh burung itu. Ya Tuhan, bahkan Master Yi bukan tandingan dari kebrutalan ini. Monster ini benar-benar kuat. Xiong-Er berkata, Bos Monan, monster ini terlalu besar untuk kita lawan. Ayo kita cepat pergi dari tempat ini. Nona Xia berkata, iya Monan, biarkan aku pergi. Jangan ngeyel, atau kita semua akan mati. Dalam hati Monan, piringan fragmen samsara ada di dalam perutnya. Sepertinya aku gak punya pilihan lain. Nona Xia menarik Monan, tapi Monan melepaskannya. Nona Xia berkata, apa-apaan kau Monan? Apa kau gila? Kembali ke sini, atau aku akan memakanmu hidup-hidup. Bos Monan, aku akan membunuh burung kecil ini. Saudara yang di kanan berkata, bocah, apa kau udah gila? Bahkan Master Kembar pun gak bisa membunuh makhluk ini. Apa kau ingin mati? Kemampuan bela diri kalian masih mentah. Kalian harus banyak berlatih lagi. Kedua saudara itu berkata, beraninya kau menggurui kami tentang bela diri dasar. Kau bocah sialan. Kami berdua jauh lebih hebat daripada kamu. Kami mendapat kemampuan ini dengan kerja keras dan latihan yang berat selama bertahun-tahun. Hong Yu berkata, Master, jangan buang-buang waktu Anda dengan orang gila itu. Biarkan aja dia mati. Hong Yu melanjutkan, hei, apa kau masih berpura-pura menjadi seorang Taois ahli spiritual? Sampai kapan kau bisa melakukannya? Apa kau terus berpura-pura meskipun kau bakalan mati? Orang yang di kanan berkata, apa aku doang yang melihatnya? Bagaimana bisa dia merubah rambut merahnya menjadi rambut putih? Aku nggak percaya. Apakah dia benar-benar? Sekarang balik nih guys ke mode rambut putih, mode beres. Hei burung, aku memberimu kesempatan. Kalau kau memuntahkan fragmen samsara, aku akan mengampuni hidupmu. Jadi pilihlah dengan bijak. Kau ingin hidup atau mati? Tapi burung itu gak mendengarkannya. Ya iyalah wong burung. Lalu burung itu menyerang. Petir! Lalu Monan memanggil petir untuk menyerang burung itu. Ya Tuhan, bocah ini bisa memanggil petir di siang bolong begini. Hanya tahu super ahli spiritual dari masa lalu yang memahami hukum alam yang bisa meminjam petir seperti ini. Sungguh luar biasa. Burung itu terkena serangannya. Dan setelah itu, burung itu terbang. Hei, dengarkan semuanya. Monster itu sedang fokus ke orang sombong Monan itu. Kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk kabur dengan sekuat tenaga. Apa semuanya jelas? Saudara yang di kanan berkata, seperti aku bilang tadi, monster ini jauh di luar batas manusia, kayak seekor belalang matis yang menghadap ke sebuah mobil. Saudara yang di kiri berkata, kau harus mendengarkan saran dari master yang berpengalaman ini. Sekarang lihat apa yang telah kau perbuat. Karena kesombonganmu, kita semua dalam bahaya. 9 istana surga dan 10 pasukan iblis semua akan tunduk kepada maharaja ini. Jadi di hadapanku, ini hanyalah seekor burung liar yang berani bersikap kuat di hadapanku. Burung itu mencoba menginjak Monan, tapi Monan berhasil menghindarinya. Wahai yang terlupakan, dengarkan perintahku ini. Ambil darah dan inti jiwaku, bangkitlah untuk mengabdi kepadaku. Monan menggunakan patung kecil yang dia dapat. Lalu setelah itu, tanah mulai retak dan tanah mulai hancur gak karuan. Dan ternyata muncul sebuah golem batu. Golemnya sangat besar. Ya Tuhan, apa itu monster golem? Gak mungkin ini beneran. Lalu burung itu menyerang. Tapi dengan mudah Monan berhasil menangkap burung itu menggunakan golem yang tadi. Gak ada gunanya berusaha. Kematianmu udah dipastikan saat kau memilih untuk melawanku. Lalu dengan mudah sayapnya langsung disobek dan burungnya pun mati ya harusnya ya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat itu, semuanya kaget. Wah, kedua saudara itu berlutut. Yang di kiri berkata, oh, Master Tao tertinggi, kami murid junior yang gak kompeten ini mengakui kesalahannya. Kami bodoh, gak menyadari kemampuan Gunung Tai. Mohon, maafkan kami. Saudara yang di kanan berkata, iya, Master tertinggi. Hamba tahu bahwa hati Tuhan lebih luas daripada samudra. Mohon maafkan kami kali ini aja. Dan kami berjanji, kami tidak akan berani melakukan kesalahan yang sama lagi. Bukankah tadi kau bilang bahwa aku bodoh dan mendatangi kematian? Iya,
Junior ini salah. Kami akan menampar wajah kami sampai 1000 kali. Kami tidak tahu bahwa kamilah yang akan menuju kematian. Saudara yang di kiri berkata, haha, Master tertinggi, kami hanya berharap agar Tuhan mengampuni nyawa gak berharga kami. Jika Tuhan ingin memasukkan nyawa kami ke api dan air pun, kami akan lakukan juga. Saudara yang di kanan berkata, Master Monan, kami sungguh tidak ingin ada dendam di antara kita. Untuk membuktikan ketulusan kami menawarkan hadiah kecil ini. Tolong diterima sebagai permintaan maaf kami atas perlakuan kasar kami sebelumnya. Lalu golemnya pun dihancurkan. Tidak, tolong ampuni kami, tolong belas kasihannya. Tuhan, kami adalah orang bodoh. Kami mengakui dosa kami. Lalu Monan melihat ke arah Hongyu. Hongyu ketakutan. Lalu Monan datang. Master Mo, kamu tidak akan membunuh sampah sepertiku kan? Apa kita tidak bisa membicarakannya baik-baik? Aku akan memberimu uang yang banyak. Kau tahu aku kaya kan? Simpan uangmu sendiri dan bersiaplah menuju ke neraka. Oh tidak, Saudara Xiao, Master Mo, Saudara Xiao baru aja pingsan. Aku pikir dia kena serangan jantung. Tolong selamatkan dia. Aku memohon kepadamu. Xiong berkata, Oi, bangun kau monyet sialan. Aku tahu kau acting doang. Apa kau pikir kalau kau pura-pura pisang gitu, aku akan melepaskanmu? Lalu Mona melihat ke arah burung itu. Oh, apa dia memuntahkan fragmennya keluar? Dengan cepat, Mona pergi mengambil fragmennya. Xiong masih menamparnya. Jangan pura-pura mati. Oi, coba kita lihat, mau sampai kapan kau berpura-pura gini? Master Mo, tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku datang ke sini untuk berburu burung itu karena ada alasan. Seorang saudaranya berkata, Master Monan, meskipun Ching Xiao sedikit nakal dan mempunyai sifat alami anak orang kaya, tapi tujuan dia sebenarnya emang benar untuk memburu monster itu. Sakit mata ayahnya hanya bisa disembuhkan dengan pupil monster laut ini. Apa Anda bisa memaafkannya sekali ini aja? Saudara Xiao berkata, aduh, tolong lepaskan aku. Ambil kartu ini, ada 200 juta di dalamnya. Ambil aja semuanya dan ampuni wajah gantengku. Xiong berkata, apa kau pikir kami ini pencuri apa? Aku bilangin ya, simpan 200 jutamu itu dan beli peti mati sana buatmu sendiri. Ya udah, jadi katakan padaku, berapa maumu? 5 miliar. Kau bisa menyimpan mata dari binatang ini kalau kau mau. Dalam hati orang-orangnya, apa? 5 miliar? Itu terlalu banyak, bahkan bagi keluarga Ching. Baiklah, aku akan memberimu 5 miliar. Tapi sekaya apapun aku, itu adalah jumlah uang yang banyak. Jadi tolong, beri aku waktu setidaknya 3 bulan untuk menyiapkannya. Nih, ambil 200 juta sebagai uang mukanya karena menunda selama 3 bulan. Oke, aku akan memberimu waktu 3 bulan. Tapi kalau kau tidak menepati janjimu setelah 3 bulan, keluargamu akan membayar 10 kali lipat. Yixin, kau bisa mengambil matanya sekarang. Baik Master. Bos, aku juga pengen lihat lebih dekat mata monster ini. Saat dilihat, dan saat Yixin mengambilnya, Yixin berkata, mata burung ini bisa menyembuhkan hampir semua penyakit mata di dunia ini. Dalam hati Xiong wah, kelihatan indah banget. Dalam hati Monan, hanya sedikit fragmen piring samsara aja udah sangat kuat. Aku harus menggunakan 90% kekuatanku hanya untuk memegangnya. Sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kultivasi dengan fragmen ini. Itulah kenapa aku nggak membunuh Ching Hongyu kali ini. Di background, Yixin memberi matanya ke Ching Hongyu. Ching Hongyu berkata, Master Monan, aku sungguh tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Lalu ternyata, si Ibu Liu dan para penjahat sampai ke tempat mereka. Ibu Liu berkata, di sana rupanya. Cepat, kepung mereka. Jangan sampai ada yang bisa kabur dari tempat ini. Ibu, aku mau bola orange di tangannya itu. Ibu Liu berkata, tempat ini adalah milik kami, termasuk semuanya yang ada di dalamnya. Beraninya kalian menginjakan kaki kotor kalian di tempat kami ini. Cepat, serahkan bola orange itu. Persetan. Hehe, aku akan mengambil bolaku. Anak itu menembak sebuah panah dengan crossbow. Panahnya hampir mengenai Ching Hongyu, tapi dia berhasil menghindarinya. Lalu Ching Hongyu mengambil pistolnya. Mati kau bocah jalang. Apa? Kau berani menembakku? Kau berani menembak Ching Xiao yang hebat ini? Inilah akibatnya. Dia menembak anak itu berkali-kali. Melihat itu, semuanya kaget. Aku akan membunuhmu. Kenapa? Kenapa kau melakukannya? Bodoh amat. Ibu Liu ditendang. Xiao menahannya. Saudara Ching Hongyu, udah cukup, lepaskan aja dia. Dasar wanita jalang. Saudara Ching, itu sungguh gak perlu. Tapi apakah itu masih belum cukup? Berapa kali lagi kau mau menembak? Ching Hongyu masih meneruskannya. Kau wanita jalang sialan. Aku berjanji atas namaku, aku akan membunuhmu. Hei, lepaskan aku. Aku akan membunuh mereka semua. Bos Ching Xiao, apa yang kita lakukan sekarang? Saat kita kesini, kita memutuskan untuk tidak membunuh, tapi terjadi lagi. Tapi kesampingkan itu dulu. Tugas utamanya sekarang adalah meyakinkan orang itu memberikan 5 miliar dalam waktu 3 bulan. Ching Hongyu berkata, yang mengenai 5 miliar, Provinsi Changpei ada di bawah dominasi keluargaku. Dan di samping itu, dia pasti udah gila kalau berani menyerang ke wilayah kita dan memulai perang melawan kita. Saudara Xiao berkata, jadi maksudmu kau bohong kepadanya? Bukannya kau lihat dia bisa membuat monster batu yang besar? Gimana kalau dia menyerang wilayah kita
Dengan golem besar itu, apa yang akan kau lakukan? Tapi apakah dia lebih kuat daripada seluruh pasukan? Jangan khawatir, biarkan dia bersenang-senang di pulau ini lebih lama. Kita akan mengurusnya nanti. Meskipun dia bisa menyusup ke Chiangpei, dia pasti nggak akan mampu dan nggak akan pernah keluar hidup-hidup. Lalu kita kembali ke Monan. Chong berkata, Bos Monan, mereka hampir selesai mengumpulkan organ sakti binatangnya. Apakah kau ada perintah lain? Monan berkata, ambilkan kotaku kemari. Aku akan membuat menuku di sini. Burung itu adalah hewan buas dari bumi. Dagingnya bagus dibuat jadi obat-obatan. Bos, kenapa bos begitu gampang melepaskan Ching Xiao? Apa bos percaya dia akan memberikan 5 miliar itu? Jangan khawatir. Lagian aku nggak berharap dia akan menepati janjinya. Aku akan mengumpulkan uangnya dari keluarganya. Monan, tiba-tiba ada yang teriak, kau monster sialan! Karenamu anakku terbunuh. Dasar monster sialan, Monan berkata. Dia membawa kematian karena dirinya sendiri. Kalau kau terus hidup dengan menipu orang, kau akan segera mati juga. Hei wanita jalang sialan, apa kau bosan hidup? Kematian anakmu itu nggak ada hubungannya dengan bosku. Lagian, itu bukan urusan kami. Jadi nyala sana. Ibunya berkata, kau yang telah membunuh anakku. Aku melihat semuanya. Kalau kau nggak menyerahkan mata hewan itu ke bocah Xiao itu, anakku nggak akan berantem dengannya. Malangnya anakku, matahari kecilku. Dia terbunuh secara brutal. Ya, kaulah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Setan kau monster. Aku akan membunuhmu untuk membahaskan dendam anakku, biar dia bisa beristirahat dengan tenang. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kau yang mengajarkan dia untuk bertindak sombong dan nakal. Hanya wanita nakal sepertimu yang bisa membesarkan anak seperti dia. Dasar bajingan, kembalikan nyawa anakku. Menggunakan pisau, Ibu Liu menyerang, tapi sama Monan, ibunya langsung ditampar. Apa-apaan ini? Apa kalian gak lihat? Aku dipukul kayak gini. Apa kalian kira ini pertunjukan apa? Cepat kesini. Bantu aku buat bunuh bajingan ini. Dia telah membunuh anakku yang gak bersalah. Xiong berkata, butuh berapa kali aku harus mengulanginya? Itu bukanlah urusan bosku. Kau wanita jelek gila. Kau harus menyalahkan dirimu sendiri atas kematian anakmu. Nonasha berkata, anakmu mencontoh dirimu sendiri. Kau yang mengajarinya nakal, menipu, dan memeras orang. Ini adalah sedikit balasan atas kejahatan yang telah kau lakukan sendiri. Ibu Liu melanjutkan, kenapa kalian cuma berdiri dan kayak kucing ketakutan gitu? Cepat, bunuh dia sekarang. Jadi kalian gak akan melakukannya? Oke, aku akan menghentikan sumber air. Mati sana karena dehidrasi. Aku gak peduli. Kau mencintai anakmu lebih dari apapun di dunia ini kan? Jadi akan kutunjukkan padamu sifat asli dari anak yang kau panggil gak bersalah itu. Bangkitlah untukku. Apa? Itu gak mungkin. Itu jiwa iblis. Lalu anaknya bangun, tapi mungkin rohnya doang ya. Ceng kecilku. Tapi mata anaknya hitam. Anaknya berkata, Kaulah yang membunuhku. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Xiao Cheng, ini aku, ibumu. Bangunlah nak. Dalam hati Ibu Liu, bagaimana mungkin? Jelas-jelas dia anak mama kecilku. Kenapa dia menyakitiku? Ini semua salahmu. Kau gak menahan tembakannya untukku. Dan bahkan sekarang, kau gak membiarkanku mati dengan tenang. Kenapa? Surga hanya akan mengampuni dosa yang tidak dilakukan secara sengaja. Tapi seorang iblis sepertimu harus dihukum. Kau pantas mendapatkannya. Emang benar, master tertinggi benar-benar datang. Lalu ibunya pun juga mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Master Mo, izinkan aku untuk membuang mayat jelek ini. Monam berkata, baiklah, dan katakan ke semua orang untuk segera meninggalkan tempat ini. Dia pun menyeret mayatnya. Master Yi, kenapa bosku tiba-tiba ingin semuanya pergi? Apa yang dia katakan padamu? Master Yi berkata, ya, jika aku nggak salah, alasan kenapa Master nggak membunuh Ibu Li dengan tangannya sendiri adalah karena beliau nggak mau membunuh jiwa perempuan itu dan merusak kemurnian jiwa burung itu. Meskipun sedikit. Jadi Master Mo menggunakan jiwa iblis dari anaknya sendiri untuk menarik jiwa perempuan itu. Sekarang beliau akan menarik jiwa dari hewan luar biasa ini. Dan beliau gak ingin melukai warga desa selama proses ritualnya. Jadi itu alasannya kenapa dia menyuruh semuanya untuk pergi. Apa? Dia mau menarik jiwa hewan besar itu? Yixin berkata, jadi kita tetap di sini aja, memastikan gak ada orang yang mengganggunya. Lalu Monan memulai prosesnya. Jiwa hewan liar, dengarkan perintahku dan tunduklah kepadaku. Wush. Untuk sementara kau kujaga. Lihat ke depan, kau bisa berguna untuk apa. Jiwa burung itu dimasukkan ke dalam sebuah fur atau bulu. Dimasukkan ke dalam bulu. Setelah dilihat-lihat guys, Mimin baru ngerti nih, yang rambutnya lebih gelap itu Yiyi, yang rambutnya lebih terang itu Yixin. Kalau nggak salah ya, karena kembar bingung Mimin. Yixin berkata, sepertinya semua perjalanan kita selama ini sia-sia. Kita bahkan gak pernah tahu ada mantra yang semurni ini di dunia. Semua yang menggunakan trik itu cuma guton. Inilah kekuatan yang sesungguhnya untuk kultivasi jiwa dengan menggabungkan elemen yin dan juga yang. Yiyi menambahkan, andaikan kau bisa belajar dan berlatih kultivasi di bawah bimbingan Master Mo, dengan begitu kau bisa mati dengan tenang. Monam berkata, daging dan darahnya sangat bagus untuk membuat eliksir. Gabungkan dengan beberapa ramuan dan keefektifannya akan naik 2 kali lipat. Sekarang, ayo
kita coba melakukan alih kimia. Dalam hati Monan, darah monster hewan liar adalah harta karun bagi seorang alkemis. Bisa dijadikan eliksir darah. Aku harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini. Setelah 2 hari, ya Tuhan, luar biasa banyak sekali. Ternyata Mona membuat banyak sekali obat eliksir, lebih tepatnya pil. Xiong-er bertanya, jadi apa yang akan bos lakukan dengan pil ini? Bos, pilnya ada banyak banget, jadi apa kita bisa mencobanya satu? Nonasha berkata, tapi efeknya apa? Dan juga itu luar biasa, kok bisa membuat begitu banyak pil? Hanya dengan tungku kecil itu. Monam berkata, karena kalian menginginkannya, jadi silahkan. Mereka pun mengambil satu orang satu, dan mereka memakannya. Hixim berkata, ya Tuhan, pil ini bisa meningkatkan energi spiritual. Efeknya sungguh murni. Yi berkata, benar, ayo kita coba serap efeknya. Xiong-er berkata, ya Tuhan, bos, aku mimisan. Apa-apaan pil ini? Terlalu kuat bagiku. Nonasha berkata, wah, sehabis makan satu, kulitku terlihat lebih sehat dan cantik daripada sebelumnya. Efeknya sungguh luar biasa. Monam berkata, Xiong, bantu aku mengumpulkan sisa monster ini, mata, cakar, dan bulunya. Baik bos. Yixin berkata, luar biasa, pil ini meningkatkan kekuatan kita. Setidaknya seperti kultivasi selama 10 tahun. Master Monan, dengan segala kerendahan kami berterima kasih atas kebaikan Master. Kalau Master tidak keberatan, kedua orang tua ini ingin menjadi murid Master. Monan membalas, Nggak bisa. Aku haruslah menjadi seorang penyendiri. Kalian berdua harus menempa jalan kalian sendiri. Xiong-er berkata, Hei bos, aku udah telepon tukang kapalnya. Katanya 3 jam lagi kapalnya datang. Sebaiknya kita kembali ke bibir pantai sekarang. Mukanya tuh loh. Lalu mereka mulai mengangkut barangnya. Hei, pindahkan dengan hati-hati, itu barang mahal. Mereka pun akhirnya pergi dari pulau itu. Dalam hati Monan, akhirnya aku berhasil mengembalikan satu dari pecahan fragmen samsara. Aku juga baru ingat harus mengobrol dengan An Yuxin. Aku penasaran dengan apa yang dia ingin bicarakan. Tiba-tiba, Bos, berita buruk. Aku dengar bahwa pejabat pelabuhan ingin memeriksa barang di kapal ini. Apa yang harus kita lakukan jika mereka menyita barang kita? Kau mendengarnya dari mana? Nonasha berkata, Gak peduli datang infonya dari mana. Tapi Monan, kau harus ikut aku untuk bertemu seseorang. Oh, jadi ini kau yang memberikan Xiong info bohong ya? Nonasha berkata, tolong ikuti aku. Gak akan butuh waktu lama. Aku janji. Xiong berkata, kau membohongiku. Semakin cantik wanita, semakin memperdaya ya dia. Baiklah, kau menang. Dalam hati Nonasha, orang tua bau. Kali ini aku dengan luar biasa bisa mengajak master tertinggi di Changpei dan 2 master kembar. Ayo kita lihat, apa kau berani menganggap aku remeh lagi? Mereka pun sampai di sebuah pelabuhan ya, tapi pelabuhan militer karena pergi ikut Nonasha. Monam berkata, pergilah dan bawa barang-barangmu dulu. Xiong-er berkata, oke bos, tetap hati-hati dengan orang di sekelilingmu. Lalu mereka berempat pun masuk. Nonasha berkata, kita sampai. Ini adalah gudang organisasi rahasiaku. Mari kita masuk. Saat masuk, Yixin berkata, organisasi bawah tanah tentu suka pakai gudang seram seperti ini buat markas rahasia. Lalu seseorang menghampirinya. Dia berkata, Nona muda, syukurlah Anda kembali. Kami sungguh mengkhawatirkanmu. Paman gak perlu khawatir. Oh iya, by the way, di mana ayah? Aku membawa orang yang sungguh bertalenta dan aku ingin menemukannya dengan ayah. Pamannya berkata, ya pimpinan sedang mendiskusikan masalah sensitif dengan kakak perempuanmu. Aku sarankan jangan diganggu dulu. Nona muda, sejak kapan Nona gak mandi? Baunya apek banget. Nonasha berkata, apa kau serius? Apa aku sebau itu? Katakan padaku, aku baunya kayak apa? Cepat katakan. Pamannya berkata, ya ampun Suan, cepat sana mandi dulu, baumu kayak ikan mati. Lalu dari pintu keluar 2 orang. Yang kanan berkata, Suan, kenapa kau berisik sekali? Apa kau akhirnya kehilangan sisa otakmu lagi? Ternyata itu adalah kakaknya, Xia Lingmei. Bagaimana kabarmu kak? Lingmei berkata, kemana kau kabur setelah bertengkar dengan ayah? Sampai kapan kau bersikap sembrono kayak bocah seperti itu? Kalau kau begini terus, suatu hari kau pasti terkena masalah yang bahkan ayah dan aku pun gak bisa menolongnya. Iya kakak, aku akan mengingatnya. Tapi kali ini, adik sembrono ini dapat membawa beberapa orang ahli bela diri. Dan salah satunya sangat kuat. Ini dia, akan kuperkenalkan pada mereka. Mereka berdua adalah master kembar yang terkenal, yang ayah coba rekrut sejak lama. Dan percaya atau tidak, dia adalah master Tao yang terkemuka di provinsi Changnan, yang sekarang ini dikenal sebagai orang terkuat di Changnan. Dia telah menggembarkan dunia bela diri dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Lingmei menyapa Monan, halo, ya udah gitu doang. Dalam hati Lingmei, gak mungkin, Master Tao yang terkenal itu seorang anak muda yang jorok. Semua pasti ditipu oleh dukun ini. Lalu dia langsung pergi. Dia langsung pergi ke Master Kembar. Dia berkata, salah Master Kembar, kami benar-benar merasa terhormat bisa bertemu dengan tuan sekalian di sini. Aku pastikan jika tuan-tuan bisa bergabung dengan organisasiku, kita akan jadi lebih kuat lagi. Dalam hati Nonasha, posisi Master Monan lebih tinggi daripada Master Kembar. Jadi kenapa kakak mengabaikannya? Apa dia nggak tahu siapa dia? Lingmei melanjutkan,
Di mana sopan santunku? Master kembar, ayo mari masuk ke dalam. Kedua kembar itu berkata, setelah Anda Master Mo. Monan berkata, nggak apa-apa, kalian duluan aja. Nonasya berkata, Monan, aku mohon maaf, kakakku nggak sengaja mengabaikanmu. Ayo kita masuk juga. Pertama-tama, jelaskan dulu kenapa kau membawaku ke sini. Apa tujuannya? Nonasya berkata, apa kau tahu tempat tentara khusus yang kuat di militer Cina? 4 tentara itu dikenal dengan Azure Dragon, The White Tiger, The Sun Wu, dan The Rose Finch. Tentara ini dibentuk khusus untuk melindungi Cina dari ancaman yang tidak normal. Mereka adalah tentara yang paling kuat dan kekuatan bertarung dan senjatanya lebih kuat dibanding tentara militer. Kami di sini ditugaskan untuk merekrut ahli bela diri yang paling kuat untuk 4 tentara khusus itu. Dalam hati Monan, oh, identitas dia gak sesimpel yang aku kira. Monan berkata, jadi kau membawaku ke sini untuk bertemu ayahmu, Komandan Sha, benar begitu? Nonasya berkata, iya itu benar. Tapi ayahku yang bodoh itu gak akan menyangka bahwa aku membawa master kembar. Apalagi kamu. Jadi aku udah gak sabar melihat wajahnya saat dia tahu master kembar dan master Tao yang legendaris itu ada bersama di sini. Monan bertanya, jadi aku bisa pergi setelah bertemu dengannya kan? Tunggu sebentar di sini. Nonasya berkata, apa kau gak tahu betapa langkanya kesempatan ini? Hanya orang-orang penting yang punya kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung. Mandi sana dan naikkan akal sehatmu dan juga ganti pakaianmu. Sini aku jelaskan. Bahkan keluarga ahli bela diri pun berharap ingin bergabung dengan 4 pasukan ini. Kau harusnya merasa bangga dan beruntung bahwa kau bisa mendapatkan kesempatan ini dengan sangat gampang. Kalau kau bisa bergabung dengan salah satu dari 4 pasukan ini, masa depanmu akan penuh dengan kemuliaan. Lalu Monan mandi dan ganti baju. Kurang satu nih, kurang pakai penutup mata, jadi gue satu huru. Dalam hati Nonasya, wah, Monan kau keren banget pakai pakaian itu. Nonasya bertanya, kenapa kau melihatku kayak begitu? Monan bertanya, bukankah kau merasa tubuhmu agak panas setelah makan pil darah tadi? Nonasya berkata, iya sih, tapi bagaimana kau bisa tahu? Iya, pil darahku itu lebih kuat daripada eliksir biasa. Orang hanya boleh makan 2 sekaligus, tapi kayaknya kau makan 1 aja udah gak kuat. Begitukah? Oke, aku akan lebih hati-hati lain kali saat mencobanya lagi. Aku sedikit merasa gelisah sekarang. Tiba-tiba, Swan, apa itu benar kau? Syukurlah, aku mencoba menelponmu, tapi selalu gak ada sinyal. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Oh, kau Yu Xiao. Yu Xiao berkata, kau kelihatannya sedang gak enak badan. Wajahmu merah, kau demam atau sakit apa? Nonasya berkata, enggak, aku baik-baik aja. Kau gak perlu mengkhawatirkanku. Sana, bantu kakakku. Aku harus mengajak temanku makan malam. Lalu Nonasya menarik Monan pergi. Nonasya berkata, maafkan aku menggunakanmu sebagai alasan agar bisa keluar dari sini. Yu Xiao ini, dia mengejar kakakku. Tapi akhir-akhir ini, dia malah mendekatiku. Aku gak tahu kenapa kakakku masih mengira dia itu lelaki sejati. Dia bukanlah apa-apa selain bocah nakal yang gak peduli dengan perasaan orang lain. Dia itu playboy rendahan. Tapi meskipun aku bilang ke kakak yang sebenarnya, dia gak akan mempercayaiku. Dalam hati Monan, aku gak bisa melihat dari wajahnya apa Yu Xiao benar-benar suka jenis orang seperti itu. Saat mereka berdua jalan, beberapa orang menghampirinya. Seseorang berkata, Swan, kau akhirnya balik. Lama tak jumpa, kau kemana aja? Monan berkata, kau bisa pergi dan ngumpul dengan teman-temanmu. Aku akan menemuimu lagi nanti. Nonasya berkata, Monan, kesinilah. Aku gak boleh meninggalkanmu sendiri. Lalu Monan dihampiri Yu Xiao. Dia berkata, bocah, aku peringatkan padamu, jauhi wanitaku. Monan berkata, wanitamu? Siapa yang kau maksud? Xia Lingmei atau Xia Lingshuan? Aku katakan padamu, mereka berdua adalah wanitaku. Aku menginginkan Xia Lingmei seperti aku menginginkan Xia Lingshuan. Aku sarankan, kalau kau berharap bergabung di salah satu 4 pasukan, ingatlah bahwa posisimu adalah sebagai kandidat. Jangan sok pinter. Dalam hati Yu Xiao, selama aku bisa memenangkan hati kedua saudara itu, masuk ke 4 pasukan akan sangat gampang. Monan berkata, oh iya kah? Aku juga punya saran bagimu, bocah cantik. Jangan berani-beraninya membuat masalah denganku. Sekarang enyahlah kau dari pandanganku. Beraninya kau bertingkah sombong di hadapanku. Tiba-tiba ada seseorang memanggil. Dia berkata, Xiaoke, itu dia. Tantangan malam ini adalah yang terakhir. Aku mohon, kau sedikit mengalahlah kepadaku. Aku masih mikir-mikir buat keluar dari pertandingan selagi masih bisa. Tapi aku rasa sekarang udah terlambat untuk menyerah. Dia bertanya, Xiaoke, siapa dia? Apa dia temanmu? Yu Xiao menjawab, bukan, dia adalah rivalku dalam hal mengejar cinta. Yu Xiao pergi dan berkata, ayolah cepat, hampir waktu terakhir buat tes seleksi. Pastikan kau bisa masuk daftar kandidat 50 besar. Semuanya pergi ke arena pertarungan, dan juga termasuk Monan. Dari kejauhan, Yu Xiao melihat Monan. Pembawa acara berkata, semuanya tenang, komandan telah tiba. Komandan Jia berkata, semuanya
Hari ini adalah hari terakhir untuk ikut seleksi anggota 4 pasukan sebagai tim cadangan. Kalian sudah tahu aturannya. 15 orang pertama sudah ditentukan. Tapi kalau kalian ingin melawannya juga bisa. Tapi sebelum kita mulai pertarungannya, aku akan menyampaikan kepada semuanya bahwa kami terasa sangat terhormat atas kedatangan Master Tongrong sebagai tamu kehormatan hari ini. Beliau juga akan memberikan kata bimbingan dan pencerahan yang berharga. Jadi dimohon untuk para hadirin untuk memberikan tepuk tangan hangat kepada Master Tongrong. Lalu datang Master Tongrong. Seorang prajurit dikirim berkata, "Apa komandan menyebutkan Master Tongrong? Bukankah beliau itu instruktur dari pasukan khusus White Tiger?" Prajurit yang dikirim berkata, "Oh ya Tuhan, melihat secara langsung Master Tongrong mengamati tes seleksi, apa dia datang ke sini untuk mengambil anggotanya secara personal?" Ho. Kalian semua jangan tegang. Abaikan kehadiranku dan lakukan yang terbaik. Sekarang mari kita mulai tesnya. Prajurit yang di kanan berkata, "Kekuatan secara menyeluruh White Tiger di atas Swan Wu Force. Dan di keseluruhan White Tiger ada 3 instruktur. Tapi Master Tong adalah yang terhebat. Jika kita bisa mengesankannya, kita pasti bisa masuk ke pasukan White Tiger." Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian semua. Tapi kali ini Tuan Torong kesini untuk melihat tesnya. Satu-satunya cara kalian bisa masuk ke pasukan hebat adalah dengan lulus tesnya dengan segala kemampuanmu. Sekarang kita mulai tesnya. Ling Mei berkata, "Bagi siapa yang ingin masuk ke tantangan 50 besar, silahkan ke depan." Nona Xia berkata, "Tolong tunggu sebentar kak." "Kenapa? Ada apa?" Nona Xia berkata, "Apa kau lupa? 3 master yang aku bawa bersamaku itu belum berhak mengikuti tantangan ini. Jadi kau harus mengetes mereka dulu." Ling Mei berkata, Swan, apa kau gila? Ini adalah babak final. Kita harus menyeleksi pemenang final. Kita nggak punya waktu buat memasukkan special test untuk merekrut kandidat tambahan." "Kenapa enggak? Kakak, kok nggak bisa menarik kata-katamu lagi? Sesuai janji ayah, bahwa aku diizinkan untuk melakukan apapun jika aku membawa orang yang kuat. Aku nggak melanggar aturan. Tolong, kakak izinkan aku kali ini aja." Jeez, oke. Di mana mereka sekarang? Cepat bawa mereka ke sini. Master Yi, Master Yixin, Monan, tolong datanglah ke sini. Dalam hati Komandan Xia, "Apa? Master Yi dan Master Yixin di sini? Bahkan mereka berdua nggak menerima undanganku. Bagaimana bisa bocah kecil ini membawanya ke sini?" Mereka berdua pun muncul. Seorang prajurit berkata, "Yang terhormat Master Kembar, tolong tinju sekuat tenaga. Jika meterannya sampai menunjukkan angka 7000, Anda lulus tesnya." Komandan Xia berkata, "Nggak perlu. Master Kembar udah mendapat gelar terhormat di dunia bela diri. Tes seperti ini nggak bisa menunjukkan kekuatan sejati mereka. Master Kembar, jika Anda sekalian berkenan, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di pasukan secara langsung." Nona Xia berkata, "Jadi, ayah mau bilang apa? Aku udah bilang kan bahwa aku akan membawa ahli bela diri yang paling kuat bersamaku. Tapi ayah nggak percaya padaku. Dari sekarang, ayah tahu kan kemampuanku?" Tongrong berkata, "Aku juga pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Mereka punya kemampuan bela diri yang unik. Dan selain kemampuannya, kemampuan utamanya adalah pengalaman mereka dalam bertarung di dunia nyata. Kita nggak boleh menyia-nyiakan orang seperti mereka." Yixin berkata, "Kami sangat mengapresiasi penawarannya. Tapi kedua orang tua ini akan bergabung dengan pasukan jikalau guru kami Master Tao juga ikut bergabung." Yi berkata, "Iya itu benar. Kami orang tua ini sudah memutuskan akan mengikuti jalannya. Jadi kemanapun beliau pergi, kita akan mengikutinya. Jika beliau tinggal, kami tinggal. Jika beliau pergi, kami juga akan pergi." "Oh, apa yang kalian maksud itu Master Tao dari provinsi Jiangnan yang legendaris itu, yang akhir-akhir ini bikin heboh? Apa beliau ada di sini juga sekarang?" Nona Xia berteriak, "Oh, kau di situ rupanya. Ayo cepat Monan, ini giliranmu untuk tes." Lalu Monan ditarik. Para prajurit berbisik, "Apa? Anak muda ini Master Tao? Tapi dia kayak murid biasa aja. Bukankah Master Tao itu orang tua yang berambut abu-abu?" Yixin berkata, "Komandan Xia, beliau adalah benar-benar Master Tao. Kami menyaksikannya sendiri, kekuatan ilahinya dengan mata kami sendiri. Kekuatan beliau jauh di atas yang bisa kami jangkau." Yi berkata, "Hanya dengan mengikuti jalannya, kami bisa menemukan rahasia kultivasi sejati." Yu Shao berkata, "Dari Swan kira anak kurus itu seorang master. Jangan ngelawak deh. Aku nggak bisa merasakan bahkan sedikit pun aura Qi darinya. Dia bukanlah siapa-siapa kecuali seorang peniru yang mencoba terkenal menggunakan nama Master Tao. Meskipun aku nggak pernah bertemu Master Tao secara langsung, tapi aku dengar kekuatannya sangatlah kuat. Kalau kau ingin kami percaya bahwa kau adalah Master Tao yang asli, tunjukkan dan buktikan kekuatanmu. Aku bisa jadi lawanmu. Ayo bertarung dan lihat apa kau benar-benar Master Tao atau hanyalah seorang penipu." Yu Shao, apa kau serius mau bertarung melawan Monan? Dalam hati Nona Xia, "Dasar bodoh, kau menggali kuburanmu sendiri." Ling Mei berkata, "Adikku tersayang yang bodoh, kau masih belum sadar dengan peraturan di sini. Monanlah yang akan menantang Yu Xiao jika dia punya keberanian." Apa yang dilakukan Yu Xiao itu disebut peringatan bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk membohong. Yu Xiao melanjutkan, "Aku nggak akan melawannya jika dia lemah. Biarkan dia mencoba alat ukur kekuatan ini dan lihat apakah dia bisa mencapai skala 1000 pound. Jika dia gagal,
dia nggak layak menjadi lawanku. Aku udah sering mendengar nama Master Tao, tapi aku nggak pernah melihatnya secara langsung. Demi kehormatan Master Kembar, aku akan memberimu kesempatan untuk mengikuti tes dan buktikan identitasmu sebagai Master Tao yang sebenarnya. Ayo kita mulai tesnya. Lalu Monan maju. Saat dia memukulnya, saat dilihat ternyata cuma 200. Melihat itu, semuanya kaget. Sialan. Jadi dia benar-benar peniru. Hanya bisa 200 pound. Bahkan bocah pun bisa lebih baik darinya. Dan dia mau menantang kakak Xiao. Pelawak. Nona Longswan telah ditipu oleh pelawak ini. Ya sayangnya, aku nggak bisa dibandingkan dengannya lagi. Malahan seluruh provinsi Jiangnan akan menyalahkanmu karena membuli bocah kurus lemah. Aku benar-benar nggak mau itu terjadi. Loh, apa yang terjadi? Gak mungkin, ini gak mungkin terjadi. Komandan Xia berkata, baiklah, kau bisa kembali sekarang. Dan semuanya tolong diam, kita akan segera mulai babak finalnya. Tongrong melihat ke arah Monan. Nona Xia berkata, Monan, teganya kau melakukan ini padaku. Kenapa kau memalukanku di depan orang-orang? Harusnya kau meninjunya lebih kencang. Di awal, kau menipuku untuk datang kan? Selain itu, kau hanya bilang padaku untuk bertemu seseorang. Jadi aku udah bertemu ayahmu. Aku udah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Ya itu, tapi kenapa kau nggak mau bergabung dengan 4 pasukan? Aku nggak akan melakukan apapun padamu. Bahkan, malah akan menaikkan pengaruh dan reputasimu. Kau akan langsung dibantu oleh pemerintahan itu sendiri. Itu karena aku nggak tertarik. Dan mereka nggak cukup layak untuk membuatku bisa bekerja ke mereka. Aku udah mendapat apa yang aku butuhkan. Dan jika aku mau sesuatu, aku bisa mendapatkannya sendiri. Aku nggak butuh mereka. Yixin berkata, Nona Xia, jangan sia-siakan waktumu. Kekuatan Master Mo jauh superior di atas mereka semua. Mereka nggak mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan ke Master Mo. Kau hanya menyia-nyiakan waktumu. Jika kau ingin Master Mo, bergabung dengan mereka. Kita kembali ke arena pertarungan. Seseorang berkata, aku Louis Powen akan menantang saudara Yu Xiao yang berada di tingkat pertama. Peringkat kedua menantang peringkat pertama untuk merebutkan posisi tertinggi. Ini akan jadi pertunjukan yang hebat. Iya betul. 2 orang ini sangat kuat. Nggak kayak orang itu yang pura-pura kuat. Kakak Xiaoke, tunjukkan ke peniru goblok itu gimana kekuatan yang sebenarnya. Dalam hati Komandan Xia, Yu Xiao telah menjadi petarung terbaik selama beberapa tahun terakhir. Skill dan inderanya untuk pertarungan, apalagi pertarungan hand to hand, sangatlah luar biasa. Hand to hand tuh berarti pertarungan tinju ya guys, nggak pakai senjata. Dengan talentanya, dia pasti akan bisa bergabung dengan pasukan spesial Xuanwu dan menjadi anggota resminya. Baiklah, mari kita mulai. Setelah mulai pertandingan, mereka berdua langsung melancarkan serangan yang kuat. Mereka berdua langsung beradu serangan. Nona Xia bertanya, Monan, menurutmu siapa di antara mereka yang lebih kuat? Monan menjawab, rank kedua Liu Powen, dia lebih kuat dan kualifikasinya lebih bagus. Tapi Yu Xiao akan menang. Nona Xia bertanya, dan kenapa bisa begitu? Monan menjelaskan, Liu Powen kurang berpengalaman dan gaya bertarungnya yang sekarang nggak cocok bagi susunan tubuhnya. Dalam hati Nona Xia, aku duduk terlalu dekat dengannya. Kita kembali ke pertarungannya. Pada akhirnya, Yu Xiao berhasil menghajar orang itu. Pertarungan berakhir. Yu Xiao pemenangnya. Woo! Maaf Powen, aku terbawa suasana dan menggunakan 50% kekuatanku. Apa kau baik-baik aja? Dalam hati Powen, aku mengerahkan semua kekuatanku untuk melawanmu. Dan kau bilang hanya menggunakan 50% kekuatanmu. Apa kau mengejekku di depan semua orang? Xiaoke sangat kuat. Dia mendominasi. Hanya dia yang layak buat menduduki peringkat teratas. Saudara Yu, kau yang terbaik. Saudara Xiaoke, kau menjadi petarung nomor 1 tahun ini. Aku yakin. Kesimpulan tantangan hari ini untuk 50 posisi teratas akan tetap bertahan dan melanjutkan latihan. Dan yang lainnya akan pergi besok pagi. Aku paham bahwa beberapa dari kalian bercita-cita ingin masuk 4 pasukan terkuat. Tapi hari ini kalah. Kalian gak perlu kecewa. Kalian bisa datang lagi tahun depan. Jadi pergi dan berlatihlah sekuat yang kalian bisa. Dan jangan menyerah. Master Tongrong, aku ingin bergabung dengan pasukan khusus White Tiger sejak kecil. Apakah Anda bisa memberiku kesempatan untuk menjadi anggota di pasukan cadangan? Aku berjanji, aku akan menjadi yang paling bekerja keras. Seperti yang aku bilang tadi, aku datang ke sini hanya untuk melihat kalian para anak muda saling berkompetisi. Itu aja. Lagi pula, aku harus merelakan beberapa orang berbakat sepertimu di pasukan khusus Xuanwu. Kalau enggak, si tua Chaote itu akan ngomel-ngomel karena aku mengambil semua talenta berbakat. Nona Xia berlari dan berkata, Master Tongrong, menurutmu gimana dengan Monan? Dia benar-benar kuat. Jika Anda bisa membuatnya bergabung di pasukan khusus White Tiger, maka mereka akan pasti menjadi pasukan terkuat di seluruh 4 pasukan. Xuan, apa kau masih mau membuat masalah lagi? Jangan bertingkah kayak bocah begitu. Komandan Xia melanjutkan, hari ini kau benar-benar mengecewakanku. Diamlah dan introspeksi diri atas kelakuan bodohmu sampai kau menyadari kesalahanmu. Prajurit yang di kiri bergosip. Semua orang bilang anak kedua Komandan Xia adalah anak yang bermasalah dan gak pernah benar. Di lain sisi, anak tertuanya sangat berkebalikan. Ling Mei melakukan semuanya dengan sempurna dan lebih berbakat di segala bidang. Perbedaan keduanya sangat jauh. Prajurit yang di kanan berkata, pasti itu karena anak pertama mengambil semua kepintaran dari Komandan Xia saat lahir. Makanya anak kedua lahir nggak punya apa-apa kecuali pikiran yang bodoh. Dalam hati Monan,
Masalah keluarga bukanlah urusanku. Aku harus benar-benar menghindari untuk terlalu dekat dengan mereka. Selain itu, waktunya aku harus balik ke rumah. Lalu Nonasya keluar. Tiba-tiba ada yang memanggil. Swan, apa kau udah memikirkan apa yang akan kau lakukan dalam hidupmu? Ternyata itu adalah ayahnya, Komandan Xia. Dia melanjutkan, meskipun kau udah berumur 23 tahun, tapi sikapmu itu seperti masih anak 3 tahunan. Aku rasa harus ada seseorang yang harus menemanimu. Maksud ayah apa? Tadi malam Yu Shao berjanji padaku bahwa dia akan memperlakukanmu dengan baik, selalu melindungimu dengan hidupnya, dan menjagamu di setiap langkahmu di masa depan. Aku berencana mengatur pernikahanmu dengannya sebelum dia masuk ke pasukan khusus Wanwu. Mendengar itu, Nonasya kaget. Apa yang barusan ayah bilang? Ayah mau menikahkanku dengan Yu Shao? Apa ayah udah gila? Apa ayah nggak tahu dia itu aslinya seperti apa? Dari dulu dia udah mengejar kakak, dan sekarang tiba-tiba mau menikah denganku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang nggak bermoral begitu? Aku gak akan pernah menikah dengannya. Aku gak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Siapa yang bilang kau yang memutuskannya? Kau adalah anakku, dan sebagai seorang ayah, akulah yang memutuskan siapa yang akan kau nikahi. Bocah, pernikahan bukanlah permainan. Itu sekali seumur hidup. Jadi hanya aku yang memutuskan siapa yang akan menjadi suamimu. Gak peduli kau suka atau enggak. Swan, dengarkan. Dengan pencapaian dan kemampuan Yu Shao, dia pasti akan masuk menjadi anggota pasukan spesial Swanwu, yang berarti masa depannya tak terbatas. Kalau kau menikah dengannya, aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun selama hidupmu. Apa kau paham? Oh, sekarang aku paham. Jadi semuanya bukan untuk kebaikanku. Ayah melakukan ini untuk kepentingan ayah sendiri. Selama Yu Shao bisa bergabung jadi anggota pasukan khusus Wanwu, posisi ayah akan dipromosikan jadi Vice Director. Xialing Swan, jaga kata-katamu. Aku gak akan mencampuri hidupmu kalau kau sangat gak kompeten dan gak berguna. Oke, katakan padaku, siapa yang akan kau nikahi kalau kau gak mau menikahi anak muda yang brilian dan luar biasa seperti Xiao? Apa kau mau menikahi tukang obat yang kau bawa padaku itu? Monan dipastikan 100 kali lebih baik daripada Yu Shao. Jika aku bisa, aku pasti akan menikahinya. Komandan Xia berkata, jangan ngomong ngawur. Bahkan bocah itu gak layak dibandingkan dengan Yu Shao. Swan, kau benar-benar mengecewakan. Bahkan orang buta pun dapat dengan jelas melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Bahkan jika kau punya 1/10 kemampuan kakakmu, aku gak akan khawatir seperti ini. Dari lahir sampai sekarang, ayah selalu menganggapku rendah di hadapan kakak. Ayah selalu memberikan waktu yang lebih ke kakak, prioritas yang lebih, kemampuan yang lebih, dan selalu menganggap aku sebagai aib. Kenapa? Karena dia sedikit lebih berbakat daripada aku. Komandan Xia, kau pikir aku gak berguna kan? Jadi akan kutunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Nonasya sampai marah, dan karena amarahnya, banyak api yang mulai muncul dari tubuhnya. Lalu dia pergi ke sebuah patung yang buat latihan. Dia menendangnya, dan kayu itu sampai patah dan sampai menancap di tembok. Melihat itu, ayahnya kaget. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, lihatlah, efek tendangannya sangat kuat. Setengah boneka kayunya masuk ke tembok. Aku ragu, bahkan Yu Shao bisa menahan serangan ini. Komandan Xia berkata, hahaha, anak kecilku yang manis, mohon maafkan ayah. Ayah telah salah menilaimu. Ayo cepat katakan ke ayah, bagaimana bisa caranya kau menjadi sekuat itu? Oh, sangat lucu melihatmu begitu cepatnya merubah sikap keayahanmu. Bukankah beberapa saat yang lalu kau bilang bahwa aku adalah kegagalan yang besar dan bukanlah apa-apa selain orang yang gak kompeten dan anak yang gak berguna, yang bahkan setengahnya aja gak bisa dibandingkan dengan kakak. Kau juga bilang bahwa aku gak bisa menilai orang lain, tapi sebenarnya bukan aku yang gak bisa menilai orang lain dengan benar. Itu adalah kau. Kau gagal mengenali Gunung Tai. Orang yang memberiku kekuatan ini adalah Monan. Apa maksudmu? Gimana bisa anak canggung kayak gitu bisa memberimu kekuatan sebesar ini? Itu gak mungkin. Kau masih gak percaya? Ayah, Monan adalah master Tao dari provinsi Jiangnan yang sesungguhnya. Aku menjadi kuat seperti ini setelah memakan eliksir darah yang dia buat sendiri, lalu dia berikan padaku. Bagaimana bisa ayah menilai dia dengan baik saat bahkan ayah gak menemuinya dengan layak? Saat aku membawanya ke sini, ayah telah kehilangan besar karena ketidakpedulianmu. Dalam hati Komandan Xia, dia bilang eliksir darah. Ayahnya bertanya, di mana dia sekarang? Nonasya menjawab, bukankah menurutmu udah terlambat bertanya sekarang dia ada di mana? Aku udah merasa malu telah menipunya untuk datang ke sini, dan aku udah gak mau mengganggunya lagi. Dia udah marah padaku, dan bahkan kalau kita pergi menemuinya, itu hanya akan membuatnya menjadi lebih marah. Jika itu terjadi, bahkan ayah pun gak bisa mengatasi situasinya. Intinya, dia gak pernah setuju untuk bergabung dengan kita. Garis bodoh, apa maksudmu? Pasukan khusus Wanwu adalah pasukan yang paling kuat dan elit di seluruh dataran Cina. Setiap anak udah pasti mendambakan bergabung dengan tim itu. Bahkan itu sebuah kehormatan jika ada orang yang bercita-cita untuk mencapainya. Lalu keesokan harinya di jam 6.30 pagi, Komandan Xia dan Nonasya menghampiri Monan. Monan bertanya, ada apa komandan? Monan, selamat pagi anakku. Setelah kemarin Swan bercerita banyak tentang seberapa kuat dirimu dan seberapa hebat skillmu.
Dia juga bilang bahwa itu karena kekuatan magis eliksir darah yang membuatnya menjadi kuat dengan cepat hanya beberapa hari. Dalam hati Monan, aku udah bilang bahwa ini rahasia. Tapi akhirnya si komandan melanjutkan, meskipun kemarin kau gak menunjukkan performa yang baik, tapi kalau kau bisa memuat eliksir yang banyak kepada kami, aku pastikan kau akan bisa masuk pasukan khusus Wanwu berbarengan dengan anakku yang berharga. Aku akan mengizinkan kamu jadi mantu. Monan beranjak pergi dan berkata, terima kasih, tapi aku menolak tawaranmu. Aku gak punya waktu untuk membuat eliksir darah untukmu. Dan lagi pula, aku gak tertarik buat gabung di timmu. Begitu juga untuk menikahi anakmu. Jadi mohon tinggalkan aku sendiri. Monan, sungguh sombong kau. Semua yang kami lakukan adalah demi Huaxia. Kau mengambil semua pilnya. Apa kau gak punya hati nurani? Hei, jawab aku. Apa kau gak punya rasa mengabdi pada negara? Monan, kalau kau masih punya sedikit rasa untuk tanah airmu, dengan segala hormat, serahkan eliksir darahnya kepada kami. Kau akan dianugerahi panci platinum. Panji, itulah panji platinum. Dan orang tuamu akan dihadiahi dengan medali dan dekorasi lainnya. Bayangkanlah, kau akan dihormati sebagai orang terpandang dari kalangan militer Cina. Komandan Xia, jangan mengajari aku tentang kerendahan hati saat kau sendiri nggak memilikinya. Lalu datang Yu Xiao bersama Ling Mei. Yu Xiao berkata, itu Monan, kenapa dia masih di sini? Dasar anak ayam. Aku dengar kau punya eliksir darah. Aku nggak peduli kau mendapatkannya dari mana. Serahkan padaku selagi aku memintanya secara baik-baik, atau aku akan mengambilnya secara paksa. Boy, jangan memaksakan dirimu. Aku udah memperingatkanmu untuk jangan menghalangi jalanku. Urus aja urusanmu sendiri dan pergilah dari hadapanku. Prajurit yang di kiri berkata, bocah ini sungguh gak waras. Aku rasa gak ada orang yang berani bilang begitu ke saudara Xiao dan pergi dengan tubuh yang utuh. Prajurit yang di kanan berkata, iya benar, gak ada yang bisa menyelamatkannya dari kematian atau kelumpuhan karena saudara Xiao. Yu Xiao berkata, kau gak di posisi buat arogan, dasar bocah sialan. Aku menduga bahwa kau membawa obat-obatan ilegal yang dinamakan eliksir darah. Tiarap dan taruh tanganmu di atas. Kalau kau mencoba melawan atau kabur, aku akan melumpuhkanmu. Lalu dia mulai menyerang. Berisik. Dalam sekejap, Monan langsung menamparnya. Dia terpental jauh dan menabrak pintu. Pintunya hancur dan dia langsung tumbang. Semuanya melihat itu kaget. Apaan itu? Hanya dengan sekali tampar. Mereka berdua juga kaget. Monan berkata, aku hanya akan sekali mengatakannya. Jangan pernah menggangguku, atau aku akan menghancurkanmu. Pasukan mewahmu itu gak ada apa-apanya dibanding kekuatanku. Seorang prajurit menghampiri Yu Xiao dan berkata, Komandan Xia, saudara Xiao pingsan dan ada beberapa retakan di seluruh tubuhnya. Situasinya sangat kritis. Tolong kirim medis sekarang. Kakak, katakan sesuatu. Kakak, kau gak bisa pergi seperti ini. Monan, kau sungguh memalukan. Kau curang, kau memukulnya saat dia gak siap untuk bertarung. Ada batasan untuk kearogananmu itu. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau meski kau tahu gerakan bela diri level 3. Aku tidak akan mentoleransi segala bentuk ketidakadilan di depanku. Monan, sebagai komandan di departemen ini, aku menangkapmu karena melukai salah satu kandidat utama. Sepertinya kau gak akan pernah sadar di mana tempatmu sebelum aku patahkan kakimu dan membuatmu merangkak dengan dengkulmu. Hah? Para prajurit mulai bersiap-siap. Bangsat, kau pikir gak ada orang lain lagi yang pantas jadi lawanmu? Kawan, ayo kita hancurkan dia jadi bubur dan membalaskan dendam saudara besar. Tiba-tiba, berhenti di sana, kalian anak muda. Itu Master Tongrong. Silakan Master Besar. Kali ini, si bocah kurang ajar itu akan benar-benar menderita. Master Tongrong, Anda datang tepat waktu. Si Monan brengsek ini membuat ulah di sini. Aku harap Master dapat memberi pelajaran. Gak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Bocah ini udah tamat. Lalu Master Tongrong menghampiri Monan. Tapi tiba-tiba, kau Monan kan? Aku mengundangmu untuk bergabung di pasukan khusus White Tiger sebagai pemimpin tim yang baru. Apa kau berminat? Nani? Kalau kau setuju untuk bergabung dengan pasukan khusus White Tiger kami, kamu akan dikenal sebagai pemimpin kelompok yang paling muda selama sejarah. Terlebih lagi, kamu akan diberikan kekuatan lebih serta kebebasan, dan rankingmu akan beberapa lebih tinggi daripada Komandan Xia. Komandan Xia berkata, Master, aku tidak meragukan keputusanmu atau yang lainnya. Tapi, apakah ini benar? Memberikannya otoritas sebesar itu melanggar aturan yang ada. Dan juga, dia masihlah seorang pelajar. Dan Tongrong memotong. Berani-beraninya kau mengajariku tentang peraturan dan regulasi, Mr. Xia. Sejauh yang ku tahu, gak ada yang salah membuatnya jadi pemimpin squad. Atau kau mau bilang, Master tua ini perlu approval dari komandan deputi kecil sepertimu dulu untuk menunjuknya jadi pemimpin squad. Komandan Xia merespon, tidak tuan, junior ini gak akan pernah bilang seperti itu. Komandan Xia berkata kepada Monan, Monan, aku baru aja bertindak kasar dan bilang sesuatu yang seharusnya gak aku katakan. Mohon maafkanlah atas perlakuan kasarku. Yu Xiao itu bahkan sedikit pun gak sebagus kamu. Dia gak pantas untuk menjadi yang pertama. Ayo kemasi barang-barangmu. Kita akan berangkat ke markas squad White Tiger sore ini. Aku menjamin kau pasti akan menjadi pemimpin squad yang paling menjanjikan yang pernah pasukan khusus White Tiger punya. Wah, tetapi tetap jangan pernah menurunkan kesiagaanmu. Setelah kau memasuki pasukan khusus White Tiger, kau akan menyaksikan dirimu sendiri dikelilingi oleh banyak pesaing yang kuat. Ling Mei berkata, sepertinya dia lelaki yang cocok buat jadi suamiku. Maaf, tapi aku gak ingin bergabung
dengan pasukan khusus White Tigermu. Mendengar Monan menolaknya, semuanya kaget. Apa? Dalam hati prajurit yang di kiri, apa-apaan itu? Apa dia udah gila? Dalam hati prajurit yang di kanan, beneran ini. Dia sungguh arogan. Dia menolak kejayaan dan kekayaan yang gak ada batasnya. Seperti itu bukanlah apa-apa. Monan, jangan terburu-buru. Apa kau tahu seberapa besar kekuatan yang ada di posisi itu? Pemimpin skuad bisa melakukan sesuatu yang bahkan yang hanya bisa diimpikan oleh orang-orang militer. Monan merespon, gak peduli seberapa besar kekuatan yang bisa dilakukan oleh posisi itu, tapi itu belum cukup untuk membuatku mau bergabung. Aku menghargai penawaranmu, tapi maaf. Master Tongrong melanjutkan, Monan, tolong jangan pergi. Kau bisa ikut denganku dan melihat sendiri kekuatan dari pemimpin skuad itu seperti apa. Baiklah, aku akan menawarimu yang lain. Kalau kau tidak puas dengan posisi itu, bagaimana kalau kau menjadi instruktur resmi White Tiger? Tolong hentikan, kau membuang waktumu. 4 kekuatan besar itu belum mampu memilikiku. Monan pun pergi. Dia pergi begitu aja. Kau bisa merekrut sebanyak pasukan yang kau mau, tapi harta karun seperti dia sungguh sangat susah ditemukan, meskipun dalam 100 tahun. Dalam hati Ling Mei, Monan, seberapapun kuatnya dia, kau masihlah seorang pria. Semua lelaki itu hanyalah anjing. Kalau kau melemparinya tulang, dia akan menjadi milikmu. Dan seperti lelaki lainnya, kau pasti punya kelemahan. Satu hal yang harus aku lakukan adalah mencari kelemahanmu. Monan pun sampai di pinggir jalan. Gudang itu sangat jauh dari halte bis. Lalu bisnya muncul dan Monan pun masuk. Tiba-tiba seseorang berkata, bukankah bakal capek kalau berpergian naik bis yang penuh begini? Ini bagi penonton kalau misalnya yang nanya kenapa bahasanya nggak sebagus yang kemarin. Ini dari komiknya ya guys. Mungkin translatornya beda orang, jadi yang ini lebih sehari-hari lah bahasanya. Lanjut, ternyata yang berbicara adalah Ling Mei. Dia juga masuk ke bis. Gak usah basa-basi. Aku tahu kalau kau bisa membuat eliksir darah. Dan kalau kau bekerja sama denganku, aku akan memastikan bahwa kau akan dapat banyak uang yang gak akan pernah habis seumur hidupmu. Eliksir darahku berbeda dengan eliksir biasamu. Itu punya efek unik dan efek samping. Dan aku punya cara sendiri agar membuatnya jadi uang. Jadi hentikan usahamu buat menyelidiki bisnisku. Oh iya? Sini aku beritahu. Aku punya koneksi yang bisa membuatmu jadi miliarder secara cepat. Kau gak mau kan jadi orang kayak mereka yang harus belajar keras untuk lulus universitas dan berjuang untuk mendapat kerja selama beberapa tahun dan akhirnya bertahan di perusahaan yang menggajimu 1.000 yuan. Selain itu, aku bisa lihat dari wajahnya bahwa mereka telah dimarahi bosnya tiap hari. Kau nggak mau hidup kayak sampah seperti mereka kan? Ling Mei melanjutkan, katakan padaku, apa yang akan kau lakukan dengan eliksirmu? Aku bisa membelinya seharga $500.000 untuk 1 buah. Nggak peduli seberapa banyak kau membuatnya, aku bisa membeli semuanya. Apa kau udah selesai ngocehnya? Kalau itu yang ingin kau katakan padaku, kau bisa turun sekarang. Aku capek dengar ocehanmu. Apa? Uang jumlah segitu masih belum menarik buatmu? Gimana kalau 6 juta? Atau 7 masih belum menarik? Ya udah, kau sebut aja angkanya. Anak sekolah yang di kanan berkata, kakak, bukankah kakak jadi terlalu cerewet? Bukankah dia udah bilang padamu kalau dia nggak tertarik? Kenapa kau nggak membiarkannya sendiri aja? Diam kalian bocah. Bocah harus menutup mulutnya saat orang dewasa berbicara. Apa orang tuamu nggak mengajarinya? Dan menurutmu, kau itu siapa, ha? Bahkan Master Tongrong mengakui kemampuanmu dan menawarkanmu untuk jadi pemimpin skuad. Kau menolaknya seakan itu bukanlah apa-apa. Kalau kau keras kepala seperti itu, kau akan mati mengenaskan. Hei! Apa kalian lihat, ha? Dalam hati penumpang bus itu, kenapa ya aku naik bus ini? Jadinya, aku harus berurusan sama perempuan gila ini sampai halte berikutnya. Dia menghancurkan pagiku. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul banyak sekali mobil. Yang paling depan adalah Ferrari, guys. Yang kuning Aventador, yang merah LaFerrari, yang biru mungkin Bugatti ya, yang silver nggak kelihatan. Seorang penumpang berkata, wah, mantap, banyak banget supercar. Pasti bocah kayak lagi pamer. Seorang lagi berkata, ya Tuhan, mereka pakai LaFerrari, Lamborghini Sian, Lamborghini Sian FKP, Aventador, dan Bugatti Divo. Dan semuanya top model. Mereka pasti kaya banget bisa membeli mobil cantik ini. Semua mobil itu berhenti di depan bus itu. Supirnya berkata, tapi ngapain mereka pada menuju ke depan bis? Yang mengendarai mobil semuanya turun dan mereka pergi ke bis. Oi Pak Supir, cepat buka pintunya. Supirnya bertanya, apa yang bisa aku bantu? Si gendut berkata, santai-santai, kami kesini bukan untuk membajak bisnya. Kami kesini cuma mau menjemput seseorang. Dalam hati Ling Mei, orang-orang ini gak pernah berhenti mengejutkanku. Aku gak nyangka mereka akan membuat kehebohan kayak gini karena cuma mau menjemputku. Ling Mei berkata, hei Monan, apa kau tahu supercar yang mahal di luar itu? Kau juga bisa punya koleksi supercar kayak gitu kalau kau bekerja sama denganku dan menjual eliksir darahnya kepadaku. Bahkan aku bisa memberimu semua mobil yang terparkir di luar. Tapi kalau kau masih menolak kerja sama denganku, maka seberapa keras kau berusaha, jangan harap kau bisa punya satu aja. Bahkan menyentuhnya, kau nggak akan bisa. Lalu orang itu melihat ke arah mereka berdua. Lalu dia bow. Apa sih? Nunduk ya? Dia berkata, salam ke Great Master Monan. Aku pasti diberkati Tuhan bisa diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Master Tao yang legendaris. Tapi kenapa aku bisa di sini? Ya tentu saja untuk menjemput Master Monan. Apa? Kalian kesini mau jemput Monan? Master Monan,
Jika aku nggak salah, Anda mau kembali ke Provinsi Jiangnan kan? Saudara saya memberitahuku di telepon bahwa Anda mau kembali ke kota. Kami pikir, bagaimana mungkin kami membiarkan Anda menggunakan transportasi publik. Jadi aku mengambil mobil paling mahalku dan memutuskan untuk menjemput Anda tanpa bilang terlebih dahulu. Jangan bergaya begitu lagi. Aku nggak suka menjadi bahan perhatian. Orang itu berkata, aku tidak berniat membuat gaya itu, tapi Anda selalu low profile. Jadi aku nggak punya pilihan lain selain berbuat seperti ini untuk bertemu Anda. Aku juga memblokir jalannya. Jadi kita bisa dengan lancar berkendara sampai ke kota tanpa halangan. Master Monan, siapa perempuan ini? Apa dia ikut dengan kita juga? Enggak, aku nggak kenal dia. Monan pun turun dan mereka semua langsung berangkat. Siapa tadi ngomong Bugatti Divo? Itu jelas-jelas Bugatti Veyron 16.4. Yang nulis nih ngaco nih. Penumpang yang di kiri berkata, ya Tuhan, ternyata anak muda itu orang kaya. Penumpang yang di kanan berkata, aku nggak nyangka kalau anak muda generasi milenial kayak dia masih bisa low profile. Si anak sekolah tadi berkata, lihat wajah malunya, dia pantas mendapatkannya. Ling Mei pun turun bus. Dalam hatinya, sialan kau Monan, beraninya kau membuatku bodoh di depan umum. Aku akan membayarnya beribu-ribu kali lipat. Monan ternyata naik di Aventador. Ini apa curong ya? Tapi perasaan curong rambutnya lebih gelap. Tapi harusnya sih mungkin curong ya. Curong berkata, Master Monan, benih yang Anda berikan ke kami sekarang udah jadi pohon besar dan daunnya udah mulai berguguran. Setelah merasakan efek luar biasa dari contohnya, para orang dari keluarga kaya di Provinsi Jiangnan bersedia membelinya dengan harga berapapun. Meskipun sekarang kami cuma bisa memberikan jumlah terbatas, tapi bahkan ada orang kaya yang mau membayarnya lebih dari 10 juta yuan. Sepertinya sekarang kami hanya menjual daun ajaibnya ke pelanggan VIP yang lalu sedang mempersiapkan untuk memperluas produksinya dan menjualnya ke orang yang lebih kaya lagi, yang berarti kami akan bertemu dengan orang yang lebih berpengaruh lagi. Bagaimana menurutmu, Mr. Low Profile? Kenapa nggak menggunakan kesempatan ini untuk menampakkan diri? Monan berkata, aku nggak bisa bersembunyi selamanya, jadi aturkan jadwal besok Sabtu. Curong berkata, mantap, aku akan langsung melaporkannya pada Anda setelah semuanya siap. Monan berkata, pasti berat bagimu mengerjakannya di bawahku. Curong membalas, nggak sama sekali, percaya padaku. Dengan senang hati, aku bisa bekerja untuk Great Master Monan. Dalam hati Monan, aku penasaran gimana nanti jadinya saat pecahan fragmen sama Sarah setelah dimurnikan. Monan pun pulang. Saat di rumah, ternyata ada Xiong Dia berkata, bos Monan, akhirnya kau kembali. Jangan khawatir, aku membawa semua barangnya sendiri ke sini. Monan berkata, terima kasih atas bantuannya. Lalu mereka berdua melihat ke arah pohon itu. Dalam hati Monan, sangat susah menemukan pohon yang bisa bertahan, yang reikinya memadat sendiri. Monan berkata, aku mau mengurus hal-hal kimiaku. Terserah kau mau ngapain. Ya udah, aku akan bersenang-senang sendiri. Monan pun kembali ke kamarnya. Dalam hati Monan, cakar dari monster itu bagus buat senjata ajaib. Aku akan memurnikannya dan membuat senjata bertahan dalam bentuk sebuah gelang. Jadi siapapun bisa memakainya dan membawanya kemana aja mereka pergi. Gak ada yang bisa melukaimu selama kau memakainya. Aku juga akan membuatnya untuk keluargaku demi memastikan keselamatan mereka. Gelang cakar ini akan mengeluarkan pelindung yang sangat kuat, memaksanya untuk melindungi pemakainya saat dia dalam bahaya. Akhirnya butuh setengah hari hanya untuk membuat satu gelang. Masih butuh waktu lagi untuk membuat beberapa gelang lagi. Satu buat kakek, satu buat Inu, satu buat ayah, dan satu buat adikku. Tapi aku juga akan memberikan Muswanyin untuk menghargainya sebagai tante. Dan yang terakhir adalah gelang ajaib untuk adik angkatku, Liang Ciku. Tapi saat memurnikan barang ini di tungku perapian, haruslah nggak ada gangguan, karena aku hanya punya satu kesempatan untuk memurnikannya dengan baik, dengan jumlah Qi yang tepat. Sekalinya salah, semua waktu dan usahaku untuk mengumpulkan material ini akan sia-sia. Besok aku udah harus balik ke sekolah, jadi aku harus ganti pakaian yang mencolok ini dan mewarnai rambutku kembali ke warna awal. Di dalam rumah, salam Master Monan. Bagaimana kabarnya Master Monan? Halo Mr. Monan, maaf aku datang ke sini tanpa diundang. Aku harap aku tidak mengganggumu. Monan berkata, enggak, kau selalu diterima di sini. Anggap aja rumah sendiri. Tuan Yan berkata, daun ajaibmu terjual seperti kacang, dan setelah beberapa hari kamu akan bertemu dengan orang-orang besar dan juga berpengaruh. Lakukan dan tanda tangan beberapa dokumen, lalu setelah itu kami bisa memperluas bisnis kami dan melaju lebih tinggi. Nonaning berkata, aku dengar kau akan mulai menjualnya dalam bentuk paketan. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi dagang dengan modal susah seperti itu nggak baik buat pertumbuhan bisnis ke depan, karena nggak membawa keuntungan yang kita inginkan. Jika Nonaning punya ide lebih untuk mengembangkan keuntungan bisnisku, aku dengan senang hati akan mendengarnya. Nonaning menjelaskan, menurut pemahamanku, daun ajaib itu masih cukup efektif meskipun dalam bentuk teh, dan pendapatan teh itu akan jauh lebih besar daripada daun ajaib itu sendiri, dan konsumen bisa membeli produk yang lebih premium lagi dari perusahaan kita. Akan aku coba jelaskan dengan sederhana. Jika seorang konsumen yang mempunyai kartu poin mengumpulkan sejumlah poin yang mereka dapat dengan membeli produk dari perusahaan kita, mereka akan diperbolehkan untuk membeli produk yang paling premium dari perusahaan kita. Dalam hati Monan, ide Nonaning sangat bagus. Dia nggak sesimpel yang aku duga. Tapi untuk sekarang, penjualan bukanlah yang jadi masalah. Masalah utamanya adalah
mencari solusi efektif yang bisa menyelesaikan masalah akan suplai daun ajaibnya yang sedikit. Nona Ning, itu ide yang bagus. Sepertinya aku harus menjadi kamu sebagai pemegang saham resmi bisnisku. Nona Ning berkata, saya akan lebih dari senang untuk menjadi salah satunya. Mr. Monan, mari kita diskusikan lebih detail lagi. Lalu keesokannya, saat Monan keluar, ternyata ada yang menunggu Monan. Dan ternyata itu Liu Xia. Hei cowok manis, mau ikut dan bersenang-senang? Monan berkata, apa yang kau lakukan di sini, Nona Val Queen? Kalau kau punya waktu untuk muter-muter di pagi hari begini, akan lebih baik kau gunakan semua waktu ini untuk berkultivasi. Jahatnya. Aku benci sebutan itu. Apakah ada hal lain yang mau kau omongin? Jika iya, cepat katakan, atau aku akan terlambat ke sekolah. Jangan khawatir mengenai sekolah. Aku pasti akan mengantarmu tepat waktu. Katakan padaku, menurutmu hari ini aku gimana? Bukankah pesona kecantikanku membuat insting lelakimu bergejolak, membuat jantungmu berdetak kencang? Mona berkata, jangan membuang waktuku. Cepat, katakan apa maumu. Gak seru. Ada orang yang mau membunuhmu. Dia memberikan imbalan 150 juta untuk kepalamu di pasar gelap. Mona bertanya, apa kau tahu siapa itu? Liu Xia menjawab, nope, aku belum tahu. Tapi kalau kau mau mengenalkanku sebagai wanitamu di perjamuan nanti, aku mungkin bisa mencari tahu tentang identitas orang itu. Karena hampir semua orang kaya di provinsi Jiangnan akan ada di sana. Siapa tahu, mungkin orang itu akan ada di sana juga. Monam berkata, lupakan, bukannya menginvestigasi orang itu, tapi kau malah akan membunuhnya. Jangan main-main lagi dan bekerja yang gak baik. Fokus melatih diri sendiri dan gunakan waktu luangmu untuk melatih teknik bela diri baru. Liu Xia berkata, gimana aku bisa makan kalau nggak ngambil pekerjaan nggak baik itu? Aku memperingatkanmu, jangan datang dan mengacaukan jamuanku. Kalau kau khawatir aku akan mengacaukan pestamu, gimana kalau begini? Kalau aku entah gimana caranya akhirnya mengacaukan jamuanmu, aku akan bertanggung jawab penuh dan menyerahkan diriku padamu sepenuhnya. Jadi tolong beri aku kesempatan, oke? Aku berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan semua kebutuhanmu. Ya udah kelar ngomongnya. Cepet jalan. Ih, lihat aja. Aku pasti akan membawaku ke pesta. Saat Monan sampai di sekolah, selamat pagi Nona An. Aku, Guru An berkata, Monan, kau kembali. Aku mohon, belajarlah yang benar dan mereview apa yang telah kau lewatkan selama 2 hari ini. Dalam hati Monan, kenapa dia tampak muram hari ini? Lalu Guru An naik ke atap. Setelah itu, Guru An mendapat telepon. Orang ini sih seharusnya ibunya ya. Dia berkata, sayang, kondisi ayahmu mulai makin memburuk dan dokter bilang dia akan melakukan operasi beberapa hari lagi. Kita harus membayar biaya operasinya dalam 2 hari ini. Kalau kita nggak bisa mendapatkan uangnya dalam 2 hari untuk operasi, dia mungkin akan... Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!